Bab 1551, Tang Wulin's Gift. Qiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam, saya yakin. Saya hanya dapat mengonfirmasi sampai sekarang bahwa kami dapat merebut kembali sedikit dari reputasi kami yang hilang. Selain itu, Sekte Tang dan Shrek ada di sini untuk membuat masalah. Kita harus siap menghadapi opini publik. Wakil pembicara menarik napas dalam-dalam. Dia segera mengerti arti di balik kata-kata Qiangu Dongfeng. Dia menjawab, saya minta maaf karena panik sebelumnya. Saya akan segera memimpin untuk mengelola situasi. Sekte Tang dan Shrek Huff. Sangat baik. Qiangu Dongfeng tidak melihat ke arah wakil pembicara yang akan pergi, tetapi pandangannya beralih kembali ke arena kompetisi sekali lagi. Dia hanya bisa dengan sabar menanggung sekarang. Jika dia membatalkan festival Just for Aspaus dengan tergesa-gesa, maka reputasi Spirit Pagoda akan berakhir. Jika Sekte Tang dan Shrek memiliki keberanian untuk melakukannya, maka mereka tidak takut Qiangu Dongfeng membatalkan acara tersebut. Dia tidak bisa memprediksi bagaimana orang biasa akan mengkorelasikan situasi dalam pikiran mereka. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang selain menunggu dan melihat bagaimana situasi akan berkembang lebih jauh. Tangan Ai Fei sudah gemetar sampai kata-kata Gu Yuena mengisyaratkan dia untuk melanjutkan sekali lagi. Kemudian, dia mengambil lot ke-10. Penonton sudah membuat keributan di peron. Tidak semua orang mendukung Shrek dan Sekte Tang. 7 orang berturut-turut menarik diri. Apalagi yang mereka coba lakukan jika tidak membuat masalah. Itu sudah terlalu jelas. Di sisi lain, banyak orang yang benar-benar berharap agar Putri Naga Perak yang cantik, Gu Yuena, dapat menemukan kebahagiaannya. Dengan demikian, orang sudah mulai memarahi dan mengutuk penonton. Situasi di tempat kejadian tampak agak kacau. Kandidat ke-9, mohon sambut Yang Mulia Aheng. Hehe, aku berasal dari Body Sect. Seorang ruheng dengan sosok tinggi dan besar melangkah maju. Saya adalah saudara murid senior dari Master Sekte Tang Sekte. Aku juga menarik diri. Aruheng mundur selangkah sambil terkekeh. Namun satu langkahnya telah melampaui 2 langkah yang diambil oleh orang lain. Ya, selain Lan Fauzi, para kontestan yang berhasil mencapai puncak dan masuk 10 finalis justru adalah Shrek Six Monsters selain Sima Jinchi dan Aruheng. Juga, Tang Wulin telah mengetahui bahwa Lan Fauzi adalah seorang wanita. Hasil yang tampak sangat sederhana sebenarnya melibatkan operasi rumit yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sejak dimulainya proses pendaftaran, mereka sudah mulai menjalankan rencana mereka tanpa suara. Jaringan yang terhubung dengan baik dari Sekte Tang dan Shrek dibuka secara komprehensif. Tang Wulin dan Qiangu Zhangting ditempatkan di kelompok yang sama bukan hanya karena keinginan Qiangu Dongfeng. Pada saat yang sama, itu juga hasil yang diinginkan Tang Wulin. Dia sama sekali tidak berencana memberi Qiangu Zhangting kesempatan untuk memasuki babak final. Dari 10 finalis teratas, 9 adalah orang-orang dari Sekte Tang dan Shrek sedangkan finalis lainnya adalah perempuan. Semua rencana sudah ditetapkan bahkan sebelum festival dimulai. Ini adalah serangan balik dari Sekte Tang dan Shrek menuju Spirit Pagoda. Terlepas dari opini publik, tidak diragukan lagi bahwa Spirit Pagoda telah mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Apalagi itu belum berakhir, suara Ai Fei terdengar bergetar. Dia melihat orang-orang yang masih berdiri di depan. Hanya ada Lan Fauzi yang muncul pertama kali di tempat kejadian bersama dengan orang terakhir yang diperkenalkan. Yulong Yue, itu adalah Yang Mulia Pangeran Naga Ilahi Yulong Yue. Tiba-tiba, dia juga menemukan sesuatu. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Yulong Yue. Tang Wulin mengangkat kepalanya dengan tatapan tenang saat melihat Gu Yuena di atas panggung. Tatapannya tidak pernah beralih dari tubuhnya selama ini. Terlepas dari opini publik, reaksi dari orang biasa, penarikan berturut-turut dari rekan-rekannya, dia bertindak seolah-olah semua masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya memperhatikannya diam-diam, seolah-olah dia mencoba mengatakan padanya bahwa, saya bisa melakukan lebih dari apa yang dapat Anda bayangkan. Saya bukan lagi Tang Wulin yang Anda kenal saat itu. Saya bukan lagi hanya seorang siswa dan saya juga bukan hanya bagian dari Sekte Tang. Saya Master Sekte dari Sekte Tang, Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek dan orang yang dapat membuat perubahan pada banyak hal. Gu Yuena juga balas menatapnya. Tatapannya sangat berbeda dari tatapan panas Tang Wulin yang penuh dengan agresivitas. Tatapannya rumit saat dia menatapnya. Hanya dia yang sudah bisa mengetahui semuanya sejak tadi.
Dia juga telah mengetahui apa yang akan dilakukan Tang Wulin tetapi dia tidak mampu menghentikannya terlebih dahulu. Itu akan menyakitinya dan teman-temannya. Namun, dia menolak untuk pasrah pada takdir. Dia juga memiliki misinya untuk dipenuhi. Tidak ada keraguan bahwa orang yang muncul di tempat kejadian adalah Yulong Yue dan ini sudah direncanakan dengan baik sejak awal. Orang yang paling penting secara alami harus muncul. Proses pengundian Festival Juice for Aspaus hari ini sudah berada dalam kendali Sekte Tang dan Shrek. Di sisi lain, undian yang ditarik ini pada awalnya diputuskan oleh Qiangu Dongfeng jadi ini juga bagian yang paling ditakuti oleh Guru Pagoda Roh. Seolah-olah ada jaring besar yang tak terlihat di kota Mingdu sejak awal namun dia tidak tahu tentang keberadaannya. Ini adalah pertama kalinya Qiangu Dongfeng merasa bahwa Sekte Tang dan Shrek lebih kuat dari yang dia bayangkan dan perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan baginya. Terakhir, kami akan mengundang kandidat dari kelompok nomor 3, Yang Mulia Yulong Yue. Ai Fei menemukan bahwa dia tidak mampu lagi memberikan perkenalan. Dia seharusnya memberikan beberapa pengantar untuk Pangeran Naga Ilahi yang awalnya sangat dinanti namun pada saat ini, dia benar-benar tidak mampu menghasilkan kata-kata lagi. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Itu adalah peristiwa besar yang benar-benar akan mengejutkan seluruh benua. Jika orang ini, yang mulia juga, maka, Festival Juice for Aspaus akan berakhir. Penonton terdiam dengan cara yang tidak biasa. Tidak ada keraguan bahwa mereka mengantisipasi Pangeran Naga Ilahi di dalam hati mereka. Meskipun Sekte Tang dan Shrek telah menciptakan begitu banyak masalah, mereka masih berharap untuk melihat Putri Naga Perak bersama dengan Pangeran Naga Ilahi pada akhirnya. Seperti yang diharapkan, Pangeran Naga Ilahi tidak mundur tetapi dia mengambil langkah maju di bawah pengawasan ketat penonton. Gu Yuena, aku di sini. Saya datang. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa menahan orang lain di hatiku sejak aku mengenalmu. Saat itu, kamu selalu ada di sisiku. Kami belajar dan berkultivasi bersama setiap hari. Kamu seperti air lembut yang membasahi hatiku. Saat itu, aku selalu ingin menjadi kuat tapi aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu. Saya terbiasa dengan perbedaan antara bagaimana Anda memperlakukan orang lain dan bagaimana Anda memperlakukan saya. Periode waktu itu juga yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Tidak peduli apa tujuanmu untuk bersamaku saat itu, setidaknya aku bisa merasakan ketulusanmu terhadapku. Waktu berlalu, kami semakin dekat satu sama lain seiring berjalannya waktu. Ketika saya mulai menyadari bahwa saya tidak mampu melepaskan diri, itu juga sama untuk Anda. Saya tidak akan berbicara dengan kata-kata yang akan mengejutkan langit dan bumi tetapi saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya dapat bersama Anda dan saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika suatu hari nanti kau benar-benar menentang semua orang, maka aku juga akan bergabung denganmu di sisimu. Aku akan menghentikan serangan semua orang untukmu. Mungkin aku tidak akan bisa memperlakukan mereka sebagai musuh, tapi paling tidak aku bersedia memberikan hidupku untukmu. Gu Yue, aku telah membuat hadiah ini dengan susah payah selama periode waktu ini dan akhirnya aku menyelesaikannya hari ini. Saya tidak tahu apakah Anda akan menyukainya tetapi saya benar-benar telah menghabiskan semua kemampuan saya. Saya hanya bisa berharap bahwa Anda akan dapat merasakan semua yang telah saya masukkan ke dalam ini dan saya berharap itu akan selalu melindungi Anda. Di sisi lain, saya berharap selain hadiah saya yang akan selalu melindungi Anda di sisi Anda, saya juga akan berada di sana. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya saat dia berbicara. Sebuah cincin di tangannya tiba-tiba bersinar saat aliran cahaya 7 warna melonjak ke arah langit dan melayang di depan Gu Yuena. Apa itu tadi? Penonton tampak kesurupan. Di sisi lain, semua orang termasuk pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak dapat menahan napas dingin saat melihat item tersebut. Qiangu Zhangting duduk di platform utama dengan linglung. Dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Itu adalah satu set baju perang tanpa pola yang tampak luar biasa tapi itu masih merupakan satu set baju perang yang sangat lengkap. Itu dalam warna perak yang mempesona. Setiap bagian dari baju perang tersedia dari helm hingga pauldron, lapisan baja, sayap ganda, rok pertempuran, del. Bab 1552, I'll marry you if you can defeat me. Cahaya 7 warna beredar di bagian dalam baju perang berwarna perak yang mempesona. Itu tampak mempesona dan berkilau. Meskipun tidak dihiasi dengan pola yang megah dan rumit, tampaknya dipenuhi dengan perasaan menjadi satu dengan surga.
Apa itu tadi? Hanya mereka yang merupakan Master Armor pertempuran 3 kata ke atas yang benar-benar dapat memahami apa itu. Ini adalah model dari armor perang tingkat dewa. Itu adalah satu set baju perang yang ditempa dari logam peringkat dewa yang disempurnakan surga. Seorang Master Armor pertempuran 3 kata hanya perlu menggunakan armor pertempuran 3 kata miliknya sendiri untuk menyelesaikan fusi dengan model ini dan kemudian melakukan ukiran sirkuit untuk mengubah armor pertempuran 3 kata miliknya menjadi 4 kata, baju perang. Ini adalah hadiah yang tidak dapat diukur dengan nilai karena ini adalah hadiah yang bahkan tidak mungkin muncul dalam lelang manapun di benua ini. Orang harus tahu bahwa hanya ada beberapa Master Armor pertempuran 4 kata di dunia saat ini. Selain itu, tidak setiap baju besi pertempuran Master baju besi 4 kata dibuat dengan logam yang dimurnikan dari surga. Di sisi lain, armor perang 4 kata yang tidak ditempa dengan logam yang dimurnikan surga masih kurang dalam detail kecil itu. Berharganya hadiah ini benar-benar tak terlukiskan. Seseorang akan menemukan di bawah pengawasan ketat bahwa ada tanda yang sangat teliti yang dibuat dari mengetuk permukaan baju perang perak ini yang berkilauan dengan pancaran 7 warna. Tanda-tanda ini disusun dengan rapi dan teratur untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian pandai besi. Ya, Tang Wulin telah menghabiskan total waktu 2 bulan menggunakan semua produknya yang terus-menerus dia sempurnakan untuk melengkapi perlengkapan perang ini. Itu adalah hadiah yang dia siapkan khusus untuk Gu Yuena. Karunia itu tidak hanya berisi upayanya yang melelahkan dan rasa sakit yang dia alami setiap hari dari baptisan malapetaka, tetapi juga cintanya yang tak tertandingi. Penonton di tempat kejadian tampaknya telah pulih dari keterkejutan dan emosi yang rumit yang disebabkan oleh kemunculan Sekte Tang dan Shrek sebelumnya setelah melihat set baju besi perang peringkat dewa ini. Emosi semua orang menjadi bersemangat sekaligus. Sebagian besar orang tidak menyadari apa itu baju perang tetapi mereka bisa merasakan kekuatannya. Di sisi lain, para master jiwa telah mengetahui pentingnya ketika Yulong Yue mengatakan dia berhasil. Ini hanya bisa menandakan bahwa dia adalah pengrajin ilahi yang bisa menyelesaikan pemurnian surga. Gu Yuena juga tertegun. Tentu saja, dia telah mempertimbangkan bahwa Tang Wulin pasti akan memberinya hadiah hari ini, tetapi dia tidak pernah berharap dia akan memberinya satu set baju besi perang 4 kata yang begitu berharga. Orang harus tahu bahwa pengrajin ilahi Zhenhua telah membuat pengumuman publik bahwa dia tidak akan menerima pesanan apapun untuk pekerjaan penempaan yang dimurnikan surga karena alasan kesehatannya. Sudah lama sejak dia menempa bahkan sepotong kecil logam yang dimurnikan dari surga. Di sisi lain, itu adalah satu set lengkap logam pemurnian surga yang ditempatkan di hadapannya saat ini. Tang Wulin sudah menjadi pengrajin ilahi. Tidak heran dia bisa merasakan hukum petir 7 warna memancar dari tubuhnya yang terakumulasi melalui proses penempaannya. Berapa banyak baptisan kilat unsur yang telah dia alami selama proses menyelesaikan pemurnian surgawi. Penglihatan Gu Yuena menjadi sedikit buram. Kata-katanya terdengar begitu sederhana dan alami tanpa bahasa berbunga-bunga, tetapi itu cukup baginya untuk merasakan ketulusannya dengan jelas. Dia jelas sadar bahwa dia tidak boleh menangis. Namun air mata terus mengalir di wajahnya. Di sisi lain, Tang Wulin perlahan memutar tubuhnya saat ini. Dia berbalik ke arah platform tontonan untuk menghadap penonton. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menyeka wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya yang jauh lebih tampan daripada Yulong Yue. Nama saya bukan Yulong Yue dan saya bukan anggota klan Naga Tuan Listrik Biru. Nama saya Tang Wulin. Saya Master Sekte dari Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Gu Yuena dan aku awalnya adalah teman sekolah di Akademi Shrek dan dia seharusnya menjadi pacarku. Aku di sini untuk membawanya pulang hari ini. Sekte Tang dan Shrek tidak pernah mencoba membuat masalah. Sekte Tang juga bukan organisasi pengkhianat. Tanpa Sekte Tang, tidak akan ada dunia Master Jiwa hari ini. 20.000 tahun yang lalu, dunia Master Jiwa telah menjadi budak balai jiwa bela diri. Tanpa Sekte Tang, setiap garis keturunan yang tersedia di benua Douluo akan diserang oleh benua Sun Moon saat itu. Sekte Tang dan Shrek lah yang melestarikan bagian tradisi itu. Saya di sini hari ini, bukan karena saya ingin semua orang belajar tentang Sekte Tang dan Shrek, tetapi agar saya dapat berdiri di sini dan memberitahu semua orang bahwa Sekte Tang tidak akan pernah hilang. Tidak peduli apa yang Federasi lakukan, Sekte Tang akan tetap berusaha untuk melanjutkan dan bekerja keras untuk melindungi keamanan seluruh benua. Shrek juga akan melakukan hal yang sama.
Kemuliaan Shrek tidak akan pernah hilang dan Akademi Shrek akan tetap menjadi akademi nomor 1 di benua itu. Shrek akan selalu bekerja keras untuk melindungi murid-muridnya dan memupuk lebih banyak elit. Baik Sekte Tang dan Shrek tidak akan pernah mendukung perang, tetapi kami juga tidak akan pernah takut akan hal itu. Saya melindungi kehormatan Sekte Tang dan Shrek dengan terlibat dalam pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Bintang Luo. Saya membuat tampilan kekuatan benua Dou Luo. Ya, sayalah yang menghentikan armada federal untuk berperang karena saya tidak ingin melihat umat manusia jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika terjadi perang, hanya penguasa jiwa jahat dan bajingan Roh Kudus kultus yang hidup dalam kegelapan yang akan menemukan kegembiraan dalam peristiwa tersebut. Ya, akulah yang menghentikan armada federal. Namun, saya meminta semua orang untuk memeriksa hati nurani Anda. Apakah Anda ingin melihat orang mempertaruhkan bahaya kematian dalam perang jika Anda memiliki anggota keluarga di militer? Saya juga meminta semua orang untuk memeriksa hati nurani Anda, bisakah kita benar-benar tidur nyenyak sebagai penyerang? Sekte Tang dan Shrek akan selalu mendukung perdamaian. Kata-kata itu diucapkan dengan suara nyaring dan kuat. Tang Wulin mengalihkan pandangannya dan bertemu dengan tatapan Qiangu Dongfeng yang duduk di platform utama dengan ekspresi marah. Tang Wulin mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya mewarisi kesombongan Yulong Yue. Dia berbalik sekali lagi dan melihat ke arah Gu Yuena di peron. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Seperangkat armor perang tingkat dewa telah mendarat tanpa suara di sisinya. Tang Wulin berlutut. Gu Yue, maukah kamu menikah denganku? Saat ini, para penonton merasa otak mereka dipenuhi dengan terlalu banyak informasi sekaligus. Yulong Yue sebenarnya adalah Tang Wulin. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte yang berperang melawan seluruh kekaisaran selama pertempuran 5 dewa. Tidak heran dia begitu kuat. Dia sebenarnya sudah mengenal Putri Naga Perak sejak tadi. Sangat jelas bahwa semua yang ada di sini diatur dengan baik oleh Sekte Tang dan Shrek. Sekte Tang dan Shrek telah melakukan banyak hal untuk mencegah perang terjadi. Siapa yang benar dan siapa yang salah dalam situasi ini? Ketika Tang Wulin awalnya menyatakan cintanya dengan identitas Yulong Yue, banyak orang sudah meneriakkan, katakan ya padanya, katakan ya padanya. Namun, para penonton sangat pendiam saat ini. Pada saat yang tepat ini, mereka hanya bisa merasa seolah-olah pikiran mereka sedikit kacau. Gu Yuena tiba-tiba berbalik untuk mengeringkan air mata di wajahnya. Kamu seharusnya tidak datang. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Suara Gu Yuena terdengar sedikit bergetar. Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun, saya harus datang. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Sepasang mata ungunya tiba-tiba berubah tegas. Lawan aku akan menikah denganmu jika kamu bisa mengalahkanku. Seluruh adegan menjadi gempar setelah mendengar kata-katanya. Apakah dia Yulong Yue atau Tang Wulin, Putri Naga Perak benar-benar akan menantangnya. Di sisi lain, Lan Fozi sudah tercengang karena keterkejutannya saat dia berdiri di sampingnya. Dia sudah merasa otaknya dipenuhi dengan terlalu banyak informasi sejak orang pertama dari Shrek menarik diri. Apa yang terjadi di sini? Kemudian, para kandidat mulai mundur satu persatu. Kata-kata, Sekte Tang, dan Shrek, mulai bergema di benaknya dan juga memicu emosi yang sangat rumit di dalam hatinya. Baru ketika Tang Wulin menunjukkan identitasnya dan menyatakan dirinya kepada Gu Yuena, dia akhirnya mengerti bahwa ada begitu banyak cerita di balik peristiwa ini. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Dia hanya bisa merasakan kehadirannya di sini sama sekali tidak diperlukan. Di sisi lain, itu benar dalam kenyataan karena sama sekali tidak ada yang memperhatikannya sekarang. Sementara itu, Gu Yuena sudah turun dari langit dan mendarat di panggung kompetisi berhadapan dengan Tang Wulin. Di peron utama, Qiangu Dongfeng menangkap Qiangu Zhangting yang hendak berlari keluar dan melawan Tang Wulin. Qiangu Dongfeng dengan dingin berkata, kamu hanya bisa memilih untuk mempercayai Nana sekarang, aku juga harus. Bab 1553, Wulin vs. Gu Yue. Napas Qiangu Zhangting berat dan cepat. Dia tidak tahu tentang hubungan antara Tang Wulin dan Gu Yuena seperti yang dijelaskan oleh Tang Wulin. Namun, dia bisa melihat air mata mengalir di wajah Gu Yuena sebelumnya. Mengapa dia menangis jika tidak ada cinta di antara mereka? Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada monster yang merobek organ dalamnya. Itu adalah rasa sakit yang membakar yang menusuk hatinya.
Qiangu Dongfeng memiliki satu tangan pada Qiangu Zhangting sementara dia mengirimkan perintahnya satu demi satu. Setengah dari perwira tinggi dari federasi di platform utama telah pergi tanpa sepengetahuan orang-orang. Tidak diragukan lagi, ini bukan lagi festival Just for Aspause tetapi tabrakan antara Sekte Tang dan Pagoda Roh. Tang Wulin memandangi orang di hadapannya yang telah dia dambakan siang dan malam. Dia merasa seperti sedang kesurupan. Apakah aku harus mengalahkannya? Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana dia berkenalan dengannya di awal. Dia telah belajar bersama di Akademi Shrek selama bertahun-tahun. Faktanya, mereka tidak pernah benar-benar bertarung satu sama lain. Dia selalu berada di sisinya apakah mereka terlibat dalam pertandingan atau aktivitas lainnya. Mereka selalu bertarung melawan yang lain bersama-sama. Sebagian besar waktu, itu juga sama untuk spar internal. Tang Wulin membayangkan hasil yang berbeda dalam situasi saat ini. Dia telah banyak berpikir untuk memaksa Gu Yuena kembali ke sisinya dan juga mengungkapkan perasaannya yang tulus. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan ditolak oleh Gu Yuena. Bahkan, dia berpikir untuk membawanya pergi bahkan jika itu berarti dia harus menculiknya. Dari semua hal, dia tidak pernah berharap Gu Yuena menantangnya saat ini. Gu Yuena tidak memandang Tang Wulin. Sebaliknya, tatapannya menyapu melewati Shrek Six Monsters, Lan Fozi, Aruheng, dan Sima Jinchi. Bisakah kamu menunggu di bawah panggung? Terima kasih. Lan Fozi menatap Tang Wulin dan Gu Yuena dengan tatapan yang rumit. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba dilanda perasaan bahwa mereka akan menjadi pasangan sejati jika mereka bersama. 6 monster Shrek dan orang-orang lainnya mengarahkan pandangan mereka pada Tang Wulin dan menunggu perintahnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah mereka. Grup tersebut turun dari panggung meninggalkan panggung kompetisi yang luas untuk mereka berdua. Tang Wulin dan Gu Yuena saling menatap. Keduanya bisa melihat tatapan rumit di mata yang lain. Mereka tidak pernah benar-benar berperang melawan satu sama lain. Tang Wulin selalu mengetahui kekuatan Gu Yuena, namun dia belum mendengar kabar darinya sejak dia meninggalkan Akademi Shrek pada awalnya. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu level dia sekarang. Dia telah mengalami banyak pengalaman dalam hidup yang memungkinkan dia untuk tumbuh. Bagaimana dengan dia? Pertemuan seperti apa yang dia alami di bawah kultivasi Pagoda Roh? Apakah kamu benar-benar akan bertarung melawanku? Tang Wulin memandang Gu Yuena. Hatinya dipenuhi dengan keraguan sampai saat ini. Gu Yuena mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Hampir tidak ada perubahan pada ekspresinya. Ini terikat aturan. Mungkinkah calon kekasihku tidak seharusnya lebih kuat dariku? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu akan pergi denganku jika aku bisa mengalahkanmu? Apakah kamu akan menjadi istriku nanti? Saat dia mengajukan pertanyaan, suaranya dipenuhi dengan cinta dan emosi mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh Gu Yuena. Gu Yuena berhenti sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Ya, baiklah. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku sudah memutuskan sebelum aku datang untuk berpartisipasi dalam putaran final festival hari ini bahwa aku akan membawamu bersamaku bahkan jika aku harus menculikmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Aku pasti akan menang. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan menang. Tang Wulin berbicara dengan marah. Jadi, kamu benar-benar tidak ingin pergi bersamaku, ya? Gu Yuena menatapnya tetapi dia tidak berbicara. Gaun emasnya berkibar meskipun angin tidak bertiup. Di dunia spiritual Tang Wulin, semua elemen energi di udara tiba-tiba menjadi padat. Itu sangat padat sehingga hampir lengket. Selanjutnya, perisai pelindung muncul. Penonton sudah sedikit tenang saat ini. Siapa yang mengira festival itu akan berakhir dengan hasil yang berbelit-belit? Tidak ada yang mengharapkan hasil akhir seperti itu setelah Sekte Tang dan Akademi Shrek membuat presentasi mereka. Yulong Yue sebenarnya adalah Master Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang yang mengejutkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah Master Sekte yang masih sangat muda sementara Gu Yuena adalah Spiriter Spirit Pagoda. Rupanya, mereka sudah saling kenal sejak tadi. Oleh karena itu, Tang Wulin datang ke sini dengan tujuan membawa Gu Yuena bersamanya. Namun, ternyata Gu Yuena tidak mau pergi menilai dari situasi saat ini. Skenario saat ini lebih sensasional daripada plot cerita drama. Sementara keduanya tetap menjadi protagonis festival Just for Aspause mendekati akhir. Mereka benar-benar layak mendapat kehormatan,
Namun apakah mereka akan membiarkan kompetisi menentukan pemenang dan pecundang? Mata Tang Wulin berangsur-angsur berubah menjadi warna keemasan. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan identitasnya lagi. Belenggu yang mengikat tubuhnya menghilang segera setelah itu. Dalam pertarungan melawan Gu Yuena ini, dia diizinkan untuk mengekspresikan kemampuannya yang paling kuat. Meski demikian, dia enggan bertarung dalam pertempuran ini. Bagaimana dia bisa tahan untuk melawannya? Seandainya bukan karena dia setuju untuk pergi bersamanya jika dia menang, Tang Wulin tidak akan pernah menyentuh Gu Yuena. Keduanya berdiri menatap satu sama lain dari jarak dekat. Tidak ada yang melancarkan serangan. Kita akan mulai, kata Gu Yuena. Tang Wulin mengangguk. Lagi pula itu adalah kota Mingdu. Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Jelas bahwa semakin dia menunda-nunda, semakin tidak menguntungkan baginya sebagai master sekte. Gu Yuena perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menghadapinya dengan tenang saat dia menatapnya dengan tatapan yang dalam. Sementara itu, pancaran warna biru, merah, kuning, dan hijau melonjak tiba-tiba dari segala arah untuk mengelilingi Gu Yuena. Cahaya berkumpul untuk membentuk pusaran di depan tangan kanannya. Itu adalah kombinasi dari 4 elemen, air, api, tanah, dan angin. Ketika dia melihat kontrol unsurnya sekali lagi, Tang Wulin merasakan keakraban yang kuat di dalam hatinya. Bahkan, ada beberapa bayangan cahaya konkretisasi pemikiran saat dia bertemu Gu Yuena untuk pertama kalinya yang muncul secara spontan di sekelilingnya. Segera setelah itu, kekuatan tolak yang sangat besar meledak dari pancaran 4 warna. Itu berubah menjadi bola cahaya 4 warna yang mencapai Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Gu Yuena dengan tatapan tenang. Pada saat ini, tatapannya tiba-tiba berubah lembut. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang saat melihat Gu Yuena. Dia hampir kehilangan kendali atas pikirannya. Pada saat berikutnya, bola cahaya 4 warna itu menabrak dada Tang Wulin dengan ganas. Cahaya yang menyilaukan dan memesona memiliki kekuatan ledakan yang mengerikan. Tubuh Tang Wulin diledakkan seperti bola meriam yang kecepatannya lebih cepat daripada yang bisa diubah oleh penonton. Dia menabrak perisai pelindung di kejauhan dengan suara ledakan keras. Begitulah kekuatan serangan Putri Naga Perak. Penonton langsung berteriak kaget. Gu Yuena sendiri tertegun. Dia merasakan bahwa Tang Wulin tidak hanya menolak untuk melancarkan serangan balik tetapi bahkan tidak melawan. Dia tidak mengangkat tangannya tetapi menggunakan dadanya untuk menahan serangannya. Ketika dampak intens berangsur-angsur menghilang, Tang Wulin menurunkan perisai pelindung dan mendarat di tanah. Dia tampak agak pucat. Pakaian di bagian atas tubuhnya telah menghilang dalam badai energi untuk memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kencang sempurna. Dia berjalan menuju Gu Yuena selangkah demi selangkah seolah-olah bukan dia yang baru saja mengalami pukulan telak. Jika diserahkan padaku, aku tidak akan membalas serangan itu selamanya. Aku akan mengizinkanmu untuk terus menyerangku sampai kamu puas, sampai kamu tidak tahan lagi, sampai kamu rela pergi bersamaku. Kalau tidak, Anda bisa menyerang saya sampai saya mati. Namun, aku harus membalas. Saya Sekte Master Sekte Tang, dan rekan-rekan saya serta Shrek sedang menunggu saya kembali. Jadi, aku tidak punya pilihan selain mengalahkanmu. Aku kemudian akan pergi bersamamu. Gu Yue, berhati-hatilah. Saat dia berbicara, potongan sisik emas yang mempesona muncul di permukaan kulitnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Lengannya menjadi lebih tebal dan lebih keras juga. Seluruh tubuhnya telah tumbuh lebih besar. Dengan melepaskan tubuh naga emas, fluktuasi esensi darah tirani keluar dari tubuhnya. Itu adalah aura garis keturunan Raja Naga Emas dan juga pengusiran teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Tidak ada orang lain di dunia master jiwa yang bisa dibandingkan dengan semangat esensi darah Tang Wulin. Ini justru Tang Wulin yang benar-benar kuat. Dia maju selangkah demi selangkah saat auranya meningkat secara bertahap. Tangan kanannya meraih udara tipis untuk menyihir tombak naga emas di telapak tangannya. Dia memiliki ekspresi damai di wajahnya saat dia tampaknya memasuki mode pertempuran. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah Tang Wulin. Sosok menawannya mulai berubah panjang dan langsing. Tongkat perak muncul di genggamannya. Pancaran 4 warna yang mengelilingi tubuhnya mulai berubah menjadi 7 warna. Selain air, api, tanah, dan angin, 3 elemen besar lainnya yaitu cahaya, kegelapan, dan ruang juga dipadatkan. Cahaya perak mekar dari inti cahaya 7 warna.
Sepasang sayap naga perak besar terbentang di belakang punggung Gu Yuena. Sepasang matanya yang cerah mirip dengan bintang-bintang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin sementara tatapannya dalam. Bab 1554, Seven Elements, Great Vision. Sementara itu, Tang Wulin bergerak. Tubuhnya berkedip sekali dan dia sudah berada di udara. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke depan dan itu berubah menjadi ribuan ujung tombak yang diarahkan ke Gu Yuena. Ujung tombak tampak seperti ujung cahaya. Itu memancarkan perasaan seorang pria dengan keterampilan hebat yang berpura-pura menjadi idiot. Penciptaan hukum terlarang Kaisar Naga memungkinkan Tang Wulin memperoleh dua gerakan hukum terlarang Kaisar Naga. Pada saat yang sama, itu memungkinkan pemahaman semua kemampuannya yang membawa prestasinya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah jari seribu menuduhnya. Tang Wulin merasa dia mampu meluncurkan serangan ini seperti yang dulu dilakukan Tang Tua pada awalnya. Gu Yuena menggunakan tongkatnya untuk menggambar lingkaran di depannya. Pancaran 7 warna beredar dan berubah menjadi 7 bola api berwarna berbeda seketika yang meledakkan 1000 jari penuduh Tang Wulin. 7 bola api mengejar serangan Tang Wulin mirip dengan meteor yang mengejar bulan. Elemen angin bertabrakan dengan elemen air dan pusaran terbentuk. Unsur tanah kemudian bertabrakan dengan pusaran tersebut dan warnanya berubah menjadi gelap diikuti dengan benturan dengan unsur api yang akhirnya meledak menjadi bola lampu. Energi spasial melonjak ke dalam pusaran dan memisahkan elemen air dan api yang tidak cocok, sementara terang dan gelap terjalin di luar. Itu adalah 7 elemen, visi hebat. Gemuruh. Pada saat 1000 jari pendakwa meledakkan bola cahaya 7 warna, seluruh langit bergetar hebat. Selama ledakan, penonton terengah-engah. Awan jamur 7 warna mekar dari ledakan. Dasar panggung kompetisi segera retak setelahnya, sementara perisai pelindung berguncang dan hancur. 1000 jari yang menuduh dilahap oleh awan bersama dengan tubuh Tang Wulin. Ya Tuhan, Ai Fei lupa mikrofonnya masih menyala. Kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa sadar. Sebenarnya ada seseorang yang mampu mengendalikan peleburan 7 jenis elemen. Ini tidak bisa dipercaya. Ini menakutkan. Kebanyakan orang mengenal Putri Naga Perak hanya karena kecantikannya. Meskipun dia menunjukkan kemampuannya dalam video tersebut terutama untuk tujuan promosi. Berapa banyak orang yang akan menganggapnya serius? Kemampuan Gu Yuena tidak lemah, tentu saja. Dia adalah spirit pagoda. Namun, di mata kebanyakan orang, dia tidak pernah bisa melampaui Qiangu Dongfeng, yang telah menjadi jauh lebih semangat darinya dan juga merupakan penerus langsung dari klan Qiangu, meskipun kemampuannya cukup kuat. Oleh karena itu, banyak orang berpendapat bahwa dia tidak sekuat Qiangu Dongfeng. Tindakannya menantang Tang Wulin, Master Sekte Tang Sekte yang bertarung dan mengejutkan Kekaisaran Bintang Luo hanyalah selingan. Mereka mengira dia ingin pergi bersama Tang Wulin, hanya saja dia melakukan ini agar dia tidak mempermalukan reputasi Pagoda Roh. Meskipun demikian, orang-orang saleh ini sekarang menyadari bahwa kemampuan Putri Naga Perak memang menakutkan setelah menyaksikan ledakan 7 elemen, pembelahan hebat. Mereka yang memiliki mata tajam tahu bahwa bukan sembarang orang yang dapat melakukan fusi 7 elemen tanpa kekuatan spiritual domain roh. Sebenarnya, masih sulit bagi seseorang yang telah mencapai ranah spirit domain. Ledakan besar yang mengerikan melampaui level judul Douluo biasa. Dengan kata lain, Putri Naga Perak setidaknya adalah pembangkit tenaga Hyper Douluo. Dia cantik dan memiliki kemampuan yang sangat kuat sehingga mengejutkan semua orang. Bagaimana orang bisa menahan diri untuk tidak tergoda olehnya? Qiangu Zangting berdiri di platform utama. Ketika dia melihat tubuh Tang Wulin dilahap oleh awan jamur 7 warna, ekspresi wajahnya akhirnya tenang. Setidaknya, Gu Yuena tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sebenarnya, bahkan Qiangu Zangting tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuan Gu Yuena. Bagaimanapun, dia menyukainya. Mereka jarang berdebat satu sama lain, jadi dia hanya mendengarnya dari pujian tanpa henti kakeknya untuk Gu Yuena. Qiangu Dongfeng menoleh ke samping dan melirik Qiangu Zangting. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, kamu bukan lawan Nana yang layak tanpa medali penghisap jiwa. Apakah kamu mengerti sekarang? Qiangu Zangting menatap kakeknya dengan ekspresi aneh. Jadi, kamu sudah tahu ini sejak tadi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu? Qiangu Dongfeng berbicara dengan acuh tak acuh, apa yang harus kukatakan padamu? Jadi saya bisa meredam antusiasme Anda. Anugerah alami Nana bukanlah sesuatu dalam imajinasimu.
Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah pasangannya yang layak jika Anda bukan cucu saya? Bukankah karena aku mencoba menariknya ke pihak kita sehingga aku menyelenggarakan festival Just for a Spouse ini? Kemampuan Nana jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Terus tonton kalau begitu. Roar, raungan naga yang gagah terdengar. Aliran cahaya keemasan menembus dari awan jamur 7 warna. Itu adalah naga emas raksasa yang mengejutkan. Naga emas memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Sinar keemasan mekar dari seluruh tubuhnya saat ia keluar dari awan 7 warna dengan paksa. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran petir 7 warna langsung ke Gu Yuena. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat menemukan bekas hangus di tubuh naga emas. Mata Gu Yuena berbinar-binar. Dia mengangkat tongkat perak tinggi-tinggi di tangannya dan menyulap pusaran 7 warna di atas kepalanya tanpa suara. Tanpa peringatan, pintu lampu perak terbuka di depan wajahnya. Pancaran listrik menyala sekali dan ditembakkan ke pintu lampu sebelum menghilang tanpa jejak. Sayap ganda di punggungnya mengepak untuk membawa sosok menawannya membubung ke langit. Dia menunjuk dengan tongkat di tangan kanannya sekali lagi dan menembakkan 7 bola lampu. Bola cahaya terhubung langsung di langit dan berubah menjadi Great Vision sekali lagi sebelum melahap naga emas raksasa. Kekuatan ledakan dari 7 elemen fusi terlalu menakutkan. Konsumsi energi di Gu Yuena jelas tidak sebanyak itu, namun efek yang diperkuat yang dihasilkan dari ledakan yang tumpang tindih begitu mengerikan. Tang Wulin telah melepaskan avatar Raja Naga Emasnya sebelumnya untuk keluar dari 7 elemen dengan susah payah. Namun, serangannya berurutan dengan cepat. Selain itu, serangan ini sangat cepat sehingga Tang Wulin tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia merasa terlalu banyak hal yang harus ditangani. Tang Wulin menunjukkan kerutan serius. Avatar jiwa bela dirinya tiba-tiba terbang secara horizontal saat dia meluncurkan lalat naga emas. Dengan pengalaman yang diperoleh sebelumnya, dia mengambil kesempatan untuk berlari keluar dengan paksa sebelum Great Vision belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Kemudian, dia menyaksikan 7 elemen ketiga, Great Vision dilepaskan. Selanjutnya, yang keempat datang. Satu demi satu, bola lampu 7 warna dilepaskan dengan cepat dan intens. Tang Wulin nyaris berhasil menghindari bola pertama. Yang berikutnya sudah menunggunya. Di mata penonton, Gu Yuena yang melayang di udara mirip dengan baterai 7 warna yang meluncurkan bola lampu terus-menerus. Kemudian, bola cahaya menyelesaikan kombinasinya di udara sebelum meledak dengan kekuatan yang paling mengerikan. Di sisi lain, naga emas yang terbang di udara mirip dengan anjing yang tidak diakui yang menghindari serangan terus-menerus. Tang Wulin merasa lebih tenang dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dia telah bertarung melawan musuh yang tangguh berkali-kali. Dia menjaga pikirannya tetap stabil saat ini supaya dia tidak kehilangan akal sehatnya. Sepertinya dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia memahami pertahanan tubuhnya dengan baik, lebih dari siapapun. Dia tahu bahwa Vision hebat tidak bisa benar-benar melukainya. Dia mengandalkan tubuh naga emasnya, selain avatar Raja Naga Emas, dan perlindungan udara naga untuk mengurangi kekuatan ledakan. Selain itu, dia telah dibaptis dalam bencana petir elemental selama proses pemurnian surgawi. Dia juga diberkahi oleh pesawat, jadi kerusakan langsung apapun yang disebabkan oleh ledakan elemental berkurang. Oleh karena itu, dia tampak berada dalam posisi yang sulit. Namun kenyataannya, dia hampir tidak terluka. Setelah 7 ledakan Great Vision berturut-turut, seluruh tahap kompetisi bersinar dengan pancaran 7 warna yang menusuk. Sementara itu, Gu Yuena tampak mengambil nafas saat dia menghentikan serangannya untuk sementara. Ketika Tang Wulin melesat keluar dari awan jamur ke-7, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa mengatur napas, tetapi rasa bahaya yang kuat muncul di dalam hatinya secara tiba-tiba dan membuatnya terkejut. Badai unsur, kata-kata sederhana diucapkan oleh bibir Cherry Gu Yuena. Pelafalan setiap kata tampaknya menghasilkan resonansi yang aneh. Tak lama kemudian, Tang Wulin merasakan bahaya meledak. Sekaligus, sisa energi di udara dari ledakan sebelumnya melonjak. Rasanya seperti badai yang pernah dialami Tang Wulin saat berada di laut. Saat ini, badai unsur yang melonjak dan menggelora berkali-kali lebih kuat. Seluruh tahap kompetisi segera berubah menjadi dunia aneh dan aneh yang dikelilingi oleh pancaran 7 warna. Bab 1555, Heaven's Spear. Mustahil untuk mengelak karena sudah mencakup seluruh tahap kompetisi.
7 serangan dari 7 elemen, pembelahan hebat seharusnya menjadi pendahulu badai elemen yang mengikuti yang merupakan pukulan fatal yang sebenarnya. Serangan-serangan ini terhubung dengan sempurna tanpa cacat sedikitpun. 6 monster strike, Aruheng, dan Sima Jinchi semuanya tercengang saat menyaksikan pemandangan saat mereka berdiri di bawah panggung. Ini terutama terjadi pada Sima Jinchi dan Aruheng karena mereka tidak pernah dekat dengan Gu Yuena. Di mata mereka, Gu Yuena tampak seperti wanita yang lembut dan manis. Bagaimana kemampuannya menjadi begitu kuat selama ledakan? Badai elemental itu sangat menakutkan sehingga mereka bisa merasakan bahwa perisai pelindung itu bergetar meskipun mereka berdiri di bawah panggung. Larang semua hukum, hancur Kaisar Naga. Suara berat datang dari panggung. Dalam sekejap, dunia 7 warna yang aneh dan aneh di panggung kompetisi tiba-tiba mulai berubah. Itu melonjak ke tengah panggung seolah-olah lubang drainase tiba-tiba terbuka. Di langit, siluet naga emas raksasa bisa terlihat sekali lagi. Cakar depan kanannya tiba-tiba menjulur keluar dan membesar 2 kali lipat. Pusaran yang mengerikan melonjak dengan liar di telapak tangannya dan melahap badai unsur yang menggelora sepenuhnya. Itu adalah hukum terlarang Kaisar Naga, melarang semua hukum, penghancuran Kaisar Naga. 2 sosok muncul di udara sekali lagi. Detik berikutnya, naga emas berubah kembali menjadi wujud manusia dan tiba di depan Gu Yuena dalam sepersekian detik. Kali ini, Tang Wulin tidak bersenjata. Dia menjatuhkan sepasang cakar naganya saat dia meraih bahu Gu Yuena. Dengan goyangan tubuhnya, Gu Yuena berubah menjadi riak air sebelum menghilang tepat sebelum dia bisa menangkapnya. Dia muncul kembali puluhan meter jauhnya dan mengarahkan tongkat di tangannya ke Tang Wulin. Staf menembakkan seberkas cahaya 7 warna dengan sangat cepat sehingga Tang Wulin bahkan bisa mencoba menghindarinya. Yang lebih menakutkan adalah tekstur lengket dari pilar cahaya 7 warna yang menempel erat di tubuhnya. Ruang di sekitarnya sedikit melengkung untuk sesaat. Pilar cahaya tiba-tiba menyusut sesaat, dan Tang Wulin menggeser tubuhnya secara horizontal untuk menghindarinya. Itu adalah domain spiritualnya, Time Backtrack. Namun, pada saat yang tepat inilah bola cahaya 7 warna yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapan Tang Wulin seolah-olah telah memprediksi apa tindakannya nantinya. Bola 7 warna itu berbeda. Itu tidak meledak seperti vision hebat, tetapi mendarat tepat di tubuh Tang Wulin. Dia tidak mampu meluncurkan serangan lain karena dia baru saja menggunakan Time Backtrack. Sementara itu, pilar cahaya 7 warna yang telah dia hindari sebelumnya datang menyapu dan mendarat tepat di atas tubuhnya. Tanah di bawah kaki Tang Wulin dalam radius 20 meter mulai bersinar dalam 7 warna. Air mancur pancaran 7 warna tiba-tiba meletus dan mendorong seluruh tubuh Tang Wulin ke langit. Serangkaian serangan yang terhubung sepertinya lebih dari yang bisa ditangani oleh mata. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan yang membuat mereka terpesona. Kapasitas bertarung macam apa itu? Apakah itu kemampuan menyerang atau kemampuan mengendalikannya? Gu Yuena telah sepenuhnya melepaskan potensi master jiwa dalam mengendalikan elemen dengan terampil. Sementara itu, terdengar geraman teredam dan suara dentuman keras meledak dari tubuh Tang Wulin. Gemuruh guntur terdengar saat ribuan tanaman merambat Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah. Segera setelah itu, lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya. Itu adalah pengupasan elemental. Ini adalah efek dari Blue Silver Golden Array. Saat diluncurkan oleh Tang Wulin, ia langsung mengeluarkan efek elemental stripping. Serangan itu tidak bisa menandingi Dragon Emperor Break, tentu saja, tapi itu berhasil melawan tarikan 7 elemen di sekitar tubuhnya setidaknya untuk saat ini. Sayap naga di punggungnya terbentang dan Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Raungan naga yang gagah berani keluar dari tubuhnya sekaligus. Itu adalah raungan naga emas. Raungan naga yang memekakkan telinga menghempaskan elemen-elemen di sekitar tubuhnya diikuti oleh semburan dragon air. Tang Wulin bergoyang dan langsung terbang ke langit. Cahaya bintang yang berkilau menyinari tubuhnya saat dia memimpin untuk melepaskan baju perang 3 kata terlebih dahulu. Kemampuan Gu Yue jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, membuatnya terlalu sulit untuk melawannya. Kontrolnya atas ruang angkasa begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Selain itu, Tang Wulin juga memiliki beberapa trik mematikan seperti pasak terakhir. Dia tidak berani menggunakan keterampilan jiwa yang mematikan seperti itu. Jika dia benar-benar menyakiti Gu Yuena, apa yang akan dia lakukan? Akibatnya, dia tampak melakukan kehati-hatian yang tidak semestinya sejak awal pertempuran mereka.
Strategi yang dia rencanakan adalah terus melelahkannya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan jiwa tetapi juga kekuatan esensi darah yang cukup tangguh. Di sisi lain, tindakan Gu Yuena yang mengendalikan begitu banyak elemen akan mengakibatkan konsumsi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Tang Wulin melepaskan baju perangnya sekaligus sehingga dia bisa mengandalkan amplifikasi baju besi untuk menahan serangannya lebih lama lagi. Selain itu juga akan membantu meningkatkan hubungan antara dia dan pesawat. Gu Yuena menghela nafas dalam hatinya dan mulai bersinar dengan cahaya perak yang berkilauan. Sosoknya yang menawan tumbuh saat dia juga melepaskan baju perang 3 kata miliknya. Sebuah bola perak raksasa bersinar muncul di belakangnya. Tang Wulin terkejut. Bola perak itu tampak sedikit familiar baginya. Detik berikutnya, Gu Yuena bergerak. Dia tidak mengelak lagi dan tiba di hadapannya dalam sepersekian detik. Tang Wulin mengenakan baju perang 3 kata, Dragon Moon Song, sementara Gu Yuena mengenakan baju perang Dragon dan Skilin. Keduanya berdiri sangat dekat satu sama lain dan menatap mata satu sama lain sejenak. Gu Yuena meletakkan tangan kanannya di dada Tang Wulin seolah-olah dia mencoba untuk membelainya. Tang Wulin secara naluriah ingin menghindar, tetapi pada saat itu, dia merasa semua yang ada di sekitarnya telah membeku. Rasanya seolah dia telah berubah menjadi patung dan seluruh tubuhnya lumpuh dari atas ke bawah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan bahkan pikirannya terhenti. Apa itu tadi? Ledakan. Pada saat berikutnya, dia diledakkan dengan keras. Kekuatan serangan ini sangat menghancurkan. Ketika Tang Wulin terlempar oleh dampaknya, dia dibuat tidak mampu bergerak. Dilihat dari luar, petir 7 warna tiba-tiba muncul entah dari mana di langit dan menyambarnya dari segala arah. Itu adalah 7 elemen, petir kehancuran. Ini adalah serangan langsung yang hampir seperti menerapkan hukum elemental. Faktanya, itu bahkan lebih menakutkan daripada bencana petir unsur yang dialami Tang Wulin di masa lalu. Bencana petir unsur ditarik melalui proses pemurnian surgawi, jadi itu tidak dilengkapi dengan kecerdasan sendiri. Di sisi lain, petir unsur yang dikendalikan oleh Gu Yuena dipenuhi dengan kekuatan ledakan kental yang mengerikan. Itu bahkan dilengkapi dengan efek hukum tembus. Lagu naga bulan Tang Wulin tercemar dengan 7 warna dalam sepersekian detik, saat tubuhnya bergetar 7 kali di langit. Pada saat itu, tombak 7 warna raksasa muncul dari udara tipis. Itu berubah menjadi aliran cahaya yang langsung menembus dadanya. Itu menembaknya langsung ke tanah, menjepitnya ke lantai dengan ganas. Tidak, 6 monster Shrek, Aruheng dan Sima Jinchi berteriak ketakutan hampir bersamaan dari bawah panggung. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika Tang Wulin membeku di udara, pandangan mereka sepertinya juga membeku. Di sisi lain, serangan tumpang tindih yang datang membombardirnya di saat berikutnya telah mendarat dengan paksa di tubuh Tang Wulin. Itu adalah 7 elemen, tombak surga. Armor perang Dragon Moon Song hancur berkeping-keping. Terlepas dari kemampuan bertahannya, itu tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Pada saat Tang Wulin disematkan ke tanah, pancaran 7 warna telah menghilang, dan seluruh arena menjadi sunyi senyap. Itu terjadi begitu cepat sehingga bahkan pembangkit tenaga limit Douluo di kerumunan tidak dapat membantu. Ini karena semuanya terjadi terlalu cepat. Selain itu, ketika Gu Yuena menekankan telapak tangannya ke dada Tang Wulin sebelumnya, tidak hanya ruang di panggung kompetisi yang membeku, tetapi juga ruang di seluruh kolisem sepertinya telah berhenti sejenak. Akibatnya, tidak ada yang mampu mencegah semua itu terjadi. Itu adalah domain spiritual Putri Naga Perak Gu Yuena, blokade spasial. Mata ungunya berkilau dengan pancaran sebening kristal. Dia melayang di udara saat dia menatap Tang Wulin yang terbaring di tanah dengan darah merembes keluar dari hidung dan mulutnya dan tubuhnya masih menggigil. Dia berbicara tanpa ekspresi di wajahnya, "Kamu kalah. Anda tidak berhasil mengalahkan saya. Anda tidak memenuhi syarat untuk membawa saya pergi." Bab 1556, Surprisingly, Si Chos Her. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya sekali. Aliran cahaya 7 warna menyapu Tang Wulin keluar dari panggung kompetisi seolah-olah dia sedang menyapu sampah. "Kamu!" Keenam monster Shrek melompat berturut-turut dan hendak berlari ke atas panggung. Namun, sosok yang memancarkan aura ganas turun dari langit pada saat yang tepat, mendarat secara terpisah di sekitar panggung kompetisi. Mereka dari berbagai usia dan mengenakan seragam spirit pagoda. Setiap orang dari mereka memancarkan aura yang cukup kuat.
Sosok yang memiliki pancaran perak di sekujur tubuhnya mendarat di sebelah Gu Yuena. Raungan naga yang dalam terdengar bergema di sekujur tubuhnya. Rambutnya seputih salju, tapi wajahnya awet muda. Matanya berubah sangat dalam saat pandangannya menyapu melewati tahap kompetisi. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, dalam Just for a Spouse Festival, kemenangan dan kekalahan menentukan segalanya. Siapapun yang berani membuat masalah akan dibunuh tanpa belas kasihan. Suaranya tidak keras, tetapi kata-katanya bergema di dalam setiap orang di daerah itu dan bahkan di seluruh kota Mingdu. Tatapan Gu Yuena beralih ke area di bawah panggung kompetisi. Dia tidak melihat Tang Wulin yang terluka parah ditahan oleh teman-temannya tetapi Lan Fozi. Yang mulia Lan Fozi, saya menerima hadiah Anda. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Anda. Setelah mengatakan itu, sayap perak di punggung Gu Yuena mengepak. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang ke udara tipis dengan cahaya perak yang berkilauan, meninggalkan riak perak di langit. Pria berambut putih yang berdiri di tengah panggung kompetisi tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Terdengar suara ledakan yang dalam, dan semua perangkat penyiaran di tempat kejadian meledak berkeping-keping, langsung memotong siaran langsung. Karena kamu di sini, tunjukkan dirimu, kata lelaki tua itu dengan dingin. Lebih banyak sosok turun dari langit dan mendarat di panggung kompetisi. Qiangu Diet, aku tidak menyangka orang tua sepertimu masih hidup, terdengar suara yang menyenangkan. Dari 4 siluet yang turun dari langit, pemimpin telah mendarat di tempat yang tidak jauh dari pria berambut putih yang dia panggil sebagai Diet Qiangu. Itu kamu, ekspresi Qiangu Dieting sedikit berubah saat melihatnya. Saya melihat bahwa Anda masih hidup juga. Aku tidak mati dalam ledakan yang disebabkan oleh kalian bajingan. Tentu saja, saya masih hidup. Pemilik suara menawan itu adalah seorang wanita tua yang sakit. Dia memegang tongkat di tangannya, tetapi dia memiliki sepasang mata yang sangat cerah. Dia adalah pilar Akademi Shrek modern, Douluo Long Yeiwei gelap terang. Sementara itu, orang-orang yang muncul bersamanya termasuk Herles Douluo Chao Dezi, Asmara Douluo Zhang Xin dan juga Roh Kudus Douluo Yali. 4 limit Douluo sebesar dari Sekte Tang dan Akademi Shrek semuanya ada di sana. Long Yeiwei, kalian semua ada di sini hari ini. Apakah karena Anda ingin memulai beberapa masalah? Jangan lupa bahwa ini adalah kota Mingdu. Tak satu pun dari orang-orang dari Sekte Tang dan Shrek Anda diizinkan pergi bahkan jika tidak ada yang bisa kami lakukan untuk kalian berempat, kata Qiangu Zeting dengan dingin. Haha, lalu, saya ingin melihat berapa banyak orang yang bersedia membantu orang jahat melakukan perbuatan jahat. Sementara itu, gelombang suara ledakan terdengar. Tidak ada yang menyadarinya, tetapi pasukan Mesya terbang di atas kepala. Tidak ada Mesya kuning di pasukan Mesya ini. Tak satu pun dari mereka berwarna kuning. Mereka semua berwarna ungu dengan beberapa Mesya hitam juga. Yang lebih menakutkan adalah 3 Mesya merah bersama mereka. Ada juga lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik yang mengenakan setidaknya baju perang 2 kata di samping Mesya. Bahkan ada banyak master baju besi pertempuran 3 kata di antara mereka. Masing-masing dari mereka jelas memiliki simbol pada baju perang mereka, berupa rune pedang dan perisai berbentuk salib. Ini adalah lambang War God Hall. Pembangkit tenaga dari War God Hall ada di sini. Suasana seluruh Mingdu Coliseum menjadi tegang sekaligus. Meskipun Sekte Tang dan Shrek memiliki 4 limit Douluo besar di pihak mereka, saat ini, mereka terlihat agak terbatas dan lemah. Sekte Tang masih merupakan organisasi pengkhianat. Long Yeiwei, Anda dan orang-orang Anda dari Shrek dapat pergi, tetapi orang-orang dari Sekte Tang tidak diizinkan melakukannya. Karena Anda ada di sini, kami mungkin juga menangkap Anda sekaligus hari ini. Petik 2. Chao Dezi tersenyum dengan tenang. Qiangu Diet, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu dan kamu masih sangat sombong. Kembali pada tahun-tahun itu, seseorang mendapatkan seteguk gigi yang dicabut oleh sapuan tombak saudara Yunming. Saya ingin tahu apakah itu masih menyakitkan. Ketika bekas luka lamanya digali, ekspresi wajah Qiangu Dieting menjadi sedikit terdistorsi. Chao Dezi, Yunming sudah pergi. Kami telah memasang jebakan di sini hari ini. Saya ingin melihat bagaimana kalian semua akan meninggalkan tempat ini. Sebuah siluet berkilauan. Qiangu Dongfeng memasuki lokasi dan mendarat di sebelah sisi Qiangu Dieting. Dia menyapa dengan hormat, "Ayah." Qiangu Dieting mengejek dengan dingin. "Kau masih membutuhkan ayah tuamu untuk datang dan menghentikan lelucon ini.
Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk menjadi Master Pagoda? Ada total 6 limit Douluo besar di pusat Mingdu Coliseum. Sangat jarang kejadian spektakuler seperti itu terjadi dimanapun di benua ini. Roh Kudus Douluo mengabaikan konfrontasi mereka. Siluetnya berkilauan dan dia langsung muncul di bawah panggung di sisi Tang Wulin. Saat ini, mata Tang Wulin tertutup rapat dan wajahnya pucat pasi. Meski tidak ada luka di dadanya, auranya sangat tidak stabil. Yali menekankan tangan kanannya ke dadanya. Cahaya suci yang lembut melonjak ke dalam dirinya, memungkinkannya merasakan perubahan di tubuhnya. Sesaat kemudian, tatapan heran melintas melewati matanya saat dia melepaskan tangannya. Dia memberikan instruksi kepada 6 monster Shrek, dengan mengatakan, jaga dia baik-baik. Jangan khawatir tentang sisa masalah. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke Long Yeiwei pada tahap kompetisi. Long Yeiwei maju selangkah. Tidak memperhatikan Qianghu Dieting yang berdiri di depannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mesya yang tertata rapi dan master baju besi perang. Dia tiba-tiba berbicara dengan suara nyaring, apakah kalian semua masih ingat moto Shrek? Akademi Shrek, hanya membiakkan monster, bukan orang biasa. Tanggapannya tidak terduga, bukan hanya satu suara tapi ribuan. Di platform penonton, banyak sosok bercahaya melonjak ke langit. Lampu di tubuh mereka berubah menjadi baju perang, menutupi semuanya dalam sepersekian detik. Dalam waktu satu nafas, setidaknya 500 dari 100.000 penonton telah naik ke langit. Setiap orang dari mereka setidaknya adalah Master Armor Perang dua kata. Bahkan lebih menakutkan bahwa di antara pembangkit tenaga listrik dari War God Hall dan Federation yang melayang di udara, beberapa Mesya dan Master Armor Perang telah turun dari langit. Saya dari Shrek, kami dari Shrek, hidup Shrek. Tangisan, beberapa tenang dan lainnya kacau, melonjak. 2 dari 3 Mesya merah telah mendarat dan berkumpul bersama dengan yang lain meneriakkan, hidup Shrek. Setidaknya ada 1000 pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian yang meneriakkan kata-kata yang sama. Mereka berteriak, panjang hidup Shrek. The Light Dark Douluo Long Yeiwei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Shrek akan selalu ada di sini. Kemuliaan Shrek ada bersama kalian semua. Kalian semua akan selalu menjadi monster kecil pilihan Shrek. Akademi Shrek akan selalu menjadi rumahmu. Hidup Shrek, hidup Shrek. Suara-suara yang merespons sangat menakjubkan. Ekspresi Qianghu Dieting sudah sangat tidak menyenangkan. Shrek dan akumulasinya selama 20.000 tahun telah mengungkapkan dirinya dengan pasti. Itu cukup mengejutkan setiap makhluk hidup. 100.000 penonton di tempat kejadian tidak dapat menahan perasaan darah mereka mendidih dengan antusias ketika mereka mendengar panggilan nama Shrek yang menggelora seperti gelombang. The Dark Douluo Long Yeiwei mengalihkan pandangannya ke ayah dan anak Qianghu dengan tatapan mencemooh. Dia mengejek dengan dingin, kita akan pergi sekarang. Mereka milik Shrek dan Sekte Tang akan pergi. Saya ingin melihat siapa yang mampu menghentikan kami. Wanita tua yang tampak tua dan sakit seperti lilin tertiup angin hanya bisa digambarkan mendominasi di luar perbandingan pada saat itu. Mengapa kamu harus melakukan ini? Ada desahan samar. Siluet turun dari langit dan mendarat di tempat yang tidak jauh dari Long Yeiwei. Dia memiliki sosok yang tinggi dan agung dan auranya sedalam jurang. Dia adalah Master Aula War God Hall, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Apakah kamu akan menghentikanku? Long Yeiwei bertanya dengan bangga. Chen Xinji menggelengkan kepalanya. Mengapa kita harus melakukan ini di usia kita? Jika kamu tidak akan menghentikanku, enyahlah. Long Yeiwei tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun terhadap perasaan Chen Xinji. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Douluo Laut Tanpa Batas, yang terkenal karena ketabahannya, benar-benar mundur selangkah. Bab 1557, Charvet on Bones and Burned into Memory. Kakak Chen, Qianghu Dieting memanggil dengan panik. Chen Xinji berkata dengan suara yang dalam, biarkan mereka pergi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke langit. Bawahannya dari War God Hall semua mencabut senjata mereka sekaligus dan terbang lebih tinggi, menjauh dari tempat kejadian. Long Yeiwei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dengan semua mata tertuju pada mereka, dia berjalan keluar dengan Roh Kudus Douluo, Herles Douluo dan Amorous Douluo mengikuti di belakangnya. Pengikut mereka dari Sekte Tang dan Shrek mengikuti Douluo dengan cermat dan meninggalkan Mingdu Coliseum dalam barisan yang tangguh. Kakak Chen, ini kota Mingdu dan Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Apakah Anda tidak takut Federasi menuduh Anda melakukan pengkhianatan karena melakukan ini?
Tanya Diet Qiangmu yang geram. Chen Xinji meliriknya dengan dingin. Lebih dari sepertiga War God Hall kami adalah lulusan dari Shrek Academy. Setengah dari orang-orang kami terkait dengan Akademi Shrek. Apakah Anda ingin mengobrak-abrik sarang lebah? Qiangmu Dieting tertegun sejenak. Chen Xinji berbicara dengan dingin, jika Shrek benar-benar aktif, menurut Anda apakah Shrek mampu hidup selama 20.000 tahun? Jaga jarak dari War God Hall kami di masa depan. Kami tidak akan dieksploitasi oleh kalian semua. Apakah ini terkait dengan kultus Roh Kudus? Saya percaya bahwa hati Anda mengetahui kebenaran. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke langit dan dalam sekejap menghilang tanpa jejak. B***R. Qiangmu Dieting berteriak dengan marah. Dalam sepersekian detik, seluruh panggung kompetisi runtuh 3 meter ke tanah. Tidak ada yang bisa dia lakukan terlepas dari basis kultivasinya yang berperingkat kuasigot. Ekspresi Qiangmu Dongfeng tidak bisa dibandingkan. Meski adegan terakhir tidak disiarkan ke seluruh federasi, masih ada 100.000 penonton yang menyaksikan keseluruhan adegan. Sangat tidak mungkin untuk menghentikan penyebaran informasi ini. Bagaimana Pagoda Roh mempertahankan reputasinya ketika berita tentang apa yang terjadi di sini mulai menyebar? Festival Just for Aspals telah berakhir. Putri Naga Perak Gu Yuena memilih Lan Fozi pada akhirnya. Siapa yang akan mengharapkan hasil ini? Di sisi lain, Sekte Tang dan Shrek secara terbuka menunjukkan kekuatan mereka selama acara penting untuk Pagoda Roh. Selain itu, Shrek berdiri di sisi Sekte Tang tanpa reservasi sedikitpun. Ini adalah berita terbaru yang dapat memengaruhi situasi politik seluruh benua. Betapa menakutkannya ini. Ketika Tang Wulin sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak lagi di asosiasi pandai besi. Tidak lagi cocok baginya untuk kembali ke tempat itu setelah peristiwa besar yang membuat seluruh benua tidak percaya. Hampir semua orang menatap orang-orang dari Sekte Tang dan Shrek sekarang. Bukan tugas yang mudah bagi begitu banyak orang untuk pergi meskipun mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Kamu sudah bangun. Xie merasakan perubahan aura Tang Wulin dan buru-buru datang ke sisi tempat tidurnya, menatapnya dengan ekspresi sangat prihatin. Kakak, jangan sedih. Hal ini ya, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghibur Tang Wulin. Di depan mata semua orang, dadanya ditusuk oleh tongkat kekasihnya. Sulit bagi siapapun untuk menerima hal seperti itu. Tang Wulin duduk dan memutar matanya ke arah Xie. Aku tidak butuh penghiburanmu. Hah? Xie tertegun sejenak. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Tang Wulin tanpa sadar. Kakak, apakah kamu mengigau karena demam? Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, bisakah Anda setidaknya memberi saya lebih banyak pujian dari itu? Bagaimana saya bisa kehilangan akal karena demam? Xie melebarkan matanya karena terkejut dan berkata, kamu bahkan tidak merasa sedikit sedih setelah diperlakukan seperti ini oleh Gu Yue. Mungkinkah Anda telah mengalihkan cinta Anda ke orang lain? Apakah itu Dai Yuner, atau orang lain? Tang Wulin berbicara, hentikan itu. Lebih baik bagi Anda untuk menggunakan imajinasi Anda dalam kultivasi Anda. Saya baik-baik saja. Di mana semua orang? Apa yang mereka lakukan? Xie menjawab, kami masih di Mingdu. Elder Long berkata bahwa kami akan pergi ketika Anda sudah bangun. Kakak, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Bisakah Anda menguraikan apa yang terjadi pada akhirnya? Xie memandang Tang Wulin dengan ketidakpastian sementara dia menjelaskan semua yang terjadi secara sederhana. Kamu tidak tahu bagaimana darahku mendidih dengan antusias saat itu karena ini Shrek kami. Ekspresi Qiangmu Dieting itu sangat tidak menyenangkan dan juga ada Qiangmu Dingfeng itu. Hahaha, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gembira saat memikirkan hal itu. Tang Wulin sedikit mengangguk, situasinya tidak jauh berbeda dari yang dia harapkan. Sekte Tang dan Shrek masing-masing menyuarakan pendirian masing-masing. Satu-satunya hal yang serba salah adalah dia tidak mampu membawa Gu Yuena. Apakah dia tidak merasa sedih di hatinya? Mustahil baginya untuk tidak kesal. Namun, dia masih bisa menerima masalah ini secara keseluruhan. Gu Yuena tidak memilih untuk tidak pergi bersamanya. Hanya saja dia tidak mampu meyakinkannya untuk melakukannya. Adapun luka di tubuhnya, mereka sudah memudar menjadi apa-apa. Mereka tampak menghebohkan, tetapi kenyataannya, 2 serangan terakhir Gu Yuena diberikan pada baju perangnya.
Hanya kekuatan hukum dari energi yang terkandung dalam elemen 7 warna yang melonjak ke dalam tubuhnya dan menghasilkan perubahan aneh dengan bereaksi dengan bencana petir elemen yang telah dia alami sebelumnya. Ketika dia terbangun dari tidur nyenyaknya, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang hukum elemental telah meningkat satu tingkat. Selain itu, Gu Yuena mengenakan gaun emas saat itu. Meskipun dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang kasih sayangnya padanya sepanjang cobaan itu, banyak hal yang ditunjukkan melalui tindakannya. Itu paling jelas ketika dia menempelkan telapak tangannya ke dada Tang Wulin di akhir, dan selama blokade spasial itu, hanya Tang Wulin yang bisa melihat niatnya. Di dalam hatinya, hanya ada dia. Itu adalah perasaan yang ditransmisikan ke Tang Wulin melalui proses persekutuan spiritual. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat, itu telah diukir di tulangnya dan dibakar ke dalam ingatannya. Tang Wulin sedang dalam suasana hati yang aneh. Dia sudah mulai memahami alasan Gu Yuena menolak pergi bersamanya. Itu bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi karena dia punya tujuan sendiri. Tujuannya menargetkan pagoda roh. Nyatanya, Tang Wulin sudah bisa mengetahui sebagian. Dia juga dihadapkan pada beberapa pilihan sulit saat ini. Dia menemukan bahwa yang paling mengkhawatirkannya adalah keselamatan Gu Yuena. Pagoda roh telah berada di benua itu selama ribuan tahun dan memiliki rahasia batin yang sangat mendalam, seperti pusat kekuatan Kuasigot yang muncul, di Et Qiangu. Kemampuannya tidak kalah dari laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Dia sendirian dan dikelilingi oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Dia bisa berakhir mati untuk tujuannya jika dia tidak hati-hati. Apalagi ada juga Qiangu Zhangting. Tang Wulin sedang dalam suasana hati yang buruk begitu dia memikirkan saingan cintanya itu. Bahkan jika Gu Yuena berpura-pura sopan, Tang Wulin menemukan bahwa dia enggan membiarkan Gu Yuena tinggal di sisi Qiangu Zhangting. Tang Wulin juga bermasalah dengan masalah lain. Apakah musuh Gu Yuena adalah pagoda roh atau apakah ada orang lain? Bagaimanapun, dia pernah mengatakan kepadanya bahwa musuhnya adalah seluruh dunia. Jika demikian, bagaimana dia akan membuat pilihan seperti itu? Akibatnya, Tang Wulin merasakan campuran emosi yang aneh. Dia tidak depresi, tetapi keadaan pikirannya rumit. Gu Yuena terlalu kuat dan mandiri. Jelas bukan tugas yang mudah untuk membujuknya dan membawanya pergi. Meskipun dia telah mengungkapkan idenya kepadanya, dia juga menggunakan tindakannya untuk menyatakan tekadnya dalam melaksanakannya. Akibatnya, Tang Wulin merasa sangat terganggu dengan masalah ini. Dia memiliki dua pemikiran tentang bagaimana mengelola masalah ini. Pada saat yang sama, dia merasa terkejut dengan kemampuan Gu Yuena. Kemampuan Tang Wulin telah meningkat pesat, terutama dalam 2 tahun terakhir. Setelah beberapa putaran perubahan yang luar biasa, ia memiliki terobosan dalam basis kultivasinya, mencapai pangkat judul Douluo, berperang melawan pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Bintang Luo dalam pertempuran 5 dewa, bermandikan baptisan petir di laut, mencapai pemurnian surgawi dan menjadi pengrajin ilahi dari generasinya. Dengan setiap ketinggian, kemampuannya secara keseluruhan meningkat pesat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah dapat dianggap benar-benar pantas mendapatkan gelar Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Meski begitu, Tang Wulin merasakan tekanan yang luar biasa saat dia bertarung melawan Gu Yuena tempo hari, terutama saat mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan di awal. Kemampuan Gu Yuena sangat kuat dan kendalinya atas segala macam elemen bahkan telah mengakibatkan Tang Wulin kehilangan berkah pesawat meskipun menjadi yang terpilih. Dia didominasi selama seluruh pertempuran. Meskipun dia dapat mengklaim bahwa penindasan itu membuatnya tidak dapat mengekspresikan dirinya sepenuhnya kali ini, yang lebih penting, itu karena Gu Yuena sangat kuat, terutama selama 2 serangan terakhir. Ledakan energi Gu Yuena sangat menakutkan, tetapi kemampuan kontrolnya yang sangat tepat bahkan lebih mencengangkan. Bab 1558, What Sort of Girl is She? Translator, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Itu sebenarnya mungkin untuk membunuhnya dengan 2 serangan itu. Jika mereka tidak mematikan, Diet Qiangu dan Qiangu Dongfeng pasti bisa mengetahuinya. Faktanya, bahkan Tetua Long dan yang lainnya berpikir bahwa Tang Wulin terluka parah, apalagi orang lain. Dia mampu mengendalikan kekuatannya sedemikian kecil. Tang Wulin memeriksa hati nuraninya dan mengakui bahwa dia tidak dapat melakukan itu. Ini adalah perbedaan yang nyata. Basis kultivasi spiritual Gu Yuena jelas lebih unggul dari miliknya. Bahkan, dia mungkin bisa jauh melampaui dia. Dia juga selalu memperbaiki dirinya sendiri.
Apalagi kemampuannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Menilai dari pertempuran, Tang Wulin hampir bisa memastikan bahwa Gu Yuena berada di level yang sama dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja mencapai peringkat limit Douluo. Itu hanya beberapa tahun, tingkat pertumbuhannya sangat mengesankan. Terus terang, Qiangu Zhangting bahkan tidak layak membawa sepatu Gu Yuena. Itu adalah kemampuan aslinya. Basis kultivasi spiritual Tang Wulin telah mencapai ranah spirit domain hingga titik konkretisasi pikiran, tetapi saat dia melihatnya, basis kultivasi spiritual Gu Yuena sedalam jurang. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Dunia macam apa itu? Mungkin, itu sudah menjadi puncak dari ranah spirit domain. Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat Quasigot tidak akan memiliki basis kultivasi spiritual yang begitu kuat. Dia sudah sangat kuat, namun Tang Wulin masih mengomel ingin melindunginya. Bahkan, dia bahkan terlena dengan kemampuannya. Masih banyak lagi yang bisa dia tingkatkan sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Dia merapikan pemikirannya secara bertahap. Tekadnya telah diuji setelah mengalami konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, dia menekan emosi negatif dan mengalihkan perhatiannya ke ketinggiannya. Kemampuannya adalah dasar dari segalanya. Dia harus memiliki kemampuan yang cukup kuat apapun yang terjadi. Setidaknya, dia harus melampaui kemampuan Gu Yuena. Dia hanya bisa membantunya jika dia memiliki kemampuan yang cukup atau... Pikirannya menjadi fokus sekali lagi. Tang Wulin bangkit dari tempat tidur dan melirik kamarnya. Tampaknya itu semacam asrama yang tampak sangat biasa, tetapi juga sangat bersih. Selimut itu memiliki aroma sunrit samar yang berbau kering dan menyenangkan. Dia berjalan ke depan jendela dan membuka tirai untuk melihat keluar. Semua yang dia lihat tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, Tang Wulin merasa bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Final The Juice for Aspaus Festival benar-benar mengejutkan seluruh benua. Ini adalah pertama kalinya Sekte Tang dan Akademi Shrek bergandengan tangan untuk membuat pertunjukan yang kurang ajar di depan umum. Efeknya telah menarik perhatian semua orang dan membuat mereka semua tercengang. Meskipun Xie tidak menjelaskan secara detail sebelumnya, Tang Wulin dapat mengetahui seberapa besar efek dari insiden ini. Itu sama dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang bermitra untuk melawan Pagoda Roh. Selain itu, mereka tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada federasi. Bagian yang paling menakutkan adalah pengaruh yang ditunjukkan oleh Akademi Shrek, karena itu bahkan War God Hall menolak untuk berdiri di sisi spirit pagoda. Ada 4 limit Douluo yang digabungkan dari Sekte Tang dan Akademi Shrek dan juga pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui jumlahnya yang datang secara rahasia. Sejak kota Shrek dihancurkan, ini adalah pertama kalinya Sekte Tang dan Akademi Shrek tampil bersama di depan umum. Sangat jelas bahwa Shrek yang direkonstruksi masih memiliki banyak rahasia batin dan dukungan dari 4 limit Douluo yang hebat. Itu cukup untuk meneror kekuatan besar manapun di luar sana. Festival Juice for Aspaus The Spirit Pagoda kali ini dapat digambarkan sebagai direduksi menjadi kekacauan yang kacau balau. Satu-satunya titik terang adalah bahwa Putri Naga Perak Gu Yuena telah berhasil mengalahkan Master Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang. Meski begitu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pertempuran itu tampaknya menunjukkan bahwa mereka sedang jatuh cinta tetapi dipaksa untuk terlibat dalam perkelahian. Master Sekte Tang Sekte jatuh cinta dengan Putri Naga Perak. Selain itu, orang dapat mengetahui dari percakapan mereka bahwa keduanya adalah pasangan di masa lalu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan kata-kata yang mereka miliki. Sekaligus, topik ini menyebar ke seluruh benua Douluo seperti api. Setiap orang, termasuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, akan berkumpul dan mendiskusikan hubungan rumit antara kekuatan besar ini. Apa kabarmu? Amorous Douluo mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan. Yang mulia, Tang Wulin berbalik dan berkata dengan hormat, "Saya baik-baik saja." Zhang Xin menatapnya dalam-dalam. "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Zhang Xin tersenyum dan menghela nafas pelan. Dia berkata, cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tak berperasaan, ya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. "Yang mulia, Anda tidak akan meluncurkan domain Anda kepada saya, bukan?" Zhang Xin berkata, "Sepertinya kamu benar-benar baik-baik saja di sana. Mungkinkah kamu telah membuat semacam kesepakatan dengan gadis itu?" Tang Wulin segera menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa, jahe tua lebih pedas daripada yang baru, pengalaman penting. Zhang Xin sudah mampu memikirkan sesuatu hanya dengan melihat tingkah laku Tang Wulin. Saya kira Anda bisa mempertimbangkan ada, atau mungkin tidak. Tang Wulin tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan asmara Dou Luo. Zhang Xin mengerutkan kening dan berkata, gadis kecil itu cukup mengesankan. Kemampuan yang dia perlihatkan tempo hari mengejutkan kami semua. Kami mengira Anda adalah monster, tetapi kami tidak menyangka Akademi Shrek Anda bahkan telah membudidayakan monster kecil lain yang tidak lebih lemah dari Anda. Elder Long berkata bahwa kekuatan spiritualnya telah melampaui kita semua. Tang Wulin tercengang. Bahkan Penatua Long. Zhang Xin mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Dou Luo Long Yeiwei gelap terang dapat digambarkan sebagai orang paling kuat dari 4 Dou Luo batas dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Mungkin, dia bahkan sedikit lebih kuat daripada Heartless Dou Luo. Bahkan jika Penatua Long mengakui bahwa basis kultivasi spiritualnya lebih rendah dari Gu Yuena, orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan spiritual Gu Yuena. Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, apakah wanita muda itu haus kekuasaan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku yakin dia bukan orang seperti itu. Zhang Xin menatap Tang Wulin dalam-dalam. Sepertinya kamu tahu sesuatu tentang dia. Tang Wulin menghela nafas. Sebagian besar hanya dugaan dan saya tidak yakin. Namun, setidaknya saya dapat memastikan bahwa hubungannya dengan Pagoda Roh jelas tidak harmonis. Faktanya, sangat mungkin itu adalah hubungan yang tidak bersahabat. Zhang Xin berbicara, kamu masih harus mengatur masalah dengannya dengan hati-hati. Potensi gadis itu tidak terbatas dan sulit untuk mengatakan apa yang akan dia mampu lakukan di masa depan. Kalian semua masih muda. Jika Anda bisa membuatnya kembali ke sisi Anda suatu hari nanti, itu yang terbaik. Kalau tidak, Anda harus siap secara mental untuk kemungkinan besar bahwa dia akan berakhir sebagai lawan Anda dalam tabrakan langsung suatu hari nanti. Tang Wulin mengangguk. Saya mengerti. Zhang Xin berkata, baiklah, mari kita tidak membicarakannya dulu. Setelah festival Juice for Aspals berakhir, situasi menjadi sedikit kacau. Fraksi Merpati Parlemen telah mengusulkan kepada organisasi pengkhianat Sekte Tang kita sekali lagi, tetapi ini mendapat tentangan besar dari fraksi Elang yang sebagian besar dipimpin oleh Pagoda Roh. Namun, situasinya jauh lebih baik kali ini. Setidaknya, banyak orang dari fraksi independen sudah memihak fraksi Dov. Meski tetap menjadi pihak yang lebih lemah, namun masih jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada saat yang sama, sudah ada beberapa kekuatan yang mengumumkan dukungan mereka dalam rekonstruksi Akademi Shrek sekarang. Mata Tang Wulin bersinar terang. Apa kekuatan itu? Zhang Xin tersenyum. Pengaruh Shrek tentu mampu menggerakkan seluruh benua. Hampir seluruh anggota fraksi independen dan fraksi merpati telah menyatakan dukungannya. Kami telah membentuk ikatan yang kuat dengan para anggota ini. Selain itu, ada beberapa kakak laki-laki di fraksi Hawk yang juga telah menyatakan dukungannya untuk rekonstruksi akademi. Fraksi Elang, Tang Wulin memiliki ekspresi heran. Dukungan dari fraksi independen dan fraksi Dov sama sekali tidak mengejutkan. Akademi Shrek asli dipimpin oleh para pemimpin fraksi independen. Segera setelah akademi dihancurkan, fraksi independen mulai mengalami tren penurunan yang terus berlanjut selama beberapa tahun terakhir. Sekarang Akademi Shrek dibuat ulang, faksi perlu menyatakan dukungan mereka, tentu saja, terutama setelah Akademi Shrek membangun momentum yang begitu besar selama festival Juice for Aspals beberapa hari yang lalu. Namun, Tang Wulin benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dukungan akan datang dari fraksi Elang juga. Pihak pertama yang menyatakan dukungannya untuk rekonstruksi Akademi Shrek adalah Korps Angkatan Darat Selatan. Bibir Zhang Xin tersenyum tipis. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Selatan adalah kakek Yue Zhengyu. Dia adalah kepala klan Malaikat Suci. Dukungannya mewakili semua klan Malaikat Suci dan seluruh Korps Tentara Selatan. Korps Tentara Selatan dapat digambarkan sebagai korps dengan otoritas paling terkonsentrasi dari korps tentara besar di Federasi. Klan Malaikat Suci mengoperasikan pasukan selama ribuan tahun sehingga mereka duduk sangat dalam sehingga bahkan Federasi tidak berani mengubah komisi yang ditugaskan ke Korps Angkatan Darat Selatan dengan mudah. Karena basis dan posisi kultivasi Malaikat Suci Dou Luo Yue Zhengen, dia tidak akan pernah menunjukkan dukungan kepada Shrek hanya karena Yue Zhengyu. Itu karena pengaruh Shrek dan juga untuk aliansi masa depan antara Akademi dan klan Malaikat Suci. Di sisi lain,
Korps Angkatan Darat Selatan membentuk sekitar 1/7 dari pasukan tempur di seluruh tentara federal. Dukungan korps tentara ini akan sangat berarti bagi mereka. Kami juga mendapat dukungan dari tentara Dewa Darah. Senyum di wajah Zhang Xin semakin tebal. The Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun adalah pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo. Meskipun tentara Dewa Darah tidak ada dalam daftar militer, dapatkah korps tentara lain dibandingkan dengan kapasitas tempur tentara Dewa Darah? Tentara Dewa Darah menjaga jalur pesawat abisal, jadi dukungan mereka lebih bersifat moral. Dukungan dari dua kakak militer peringkat limit Douluo tentu sangat penting. Yang paling penting, ada sedikit keceriaan pada senyum Zhang Xin sekarang. Apalagi yang bisa lebih penting daripada dukungan dari Korps Tentara Selatan dan Tentara Dewa Darah. Tang Wulin menatap Zhang Xin dengan takjub. Lord Hall telah menyatakan dukungannya. Bab 1559, Super Concentrated Soul Circuit Defense System. Kata-kata Zhang Xin membuat Tang Wulin bingung. Sebagai organisasi yang terdiri dari kekuatan tempur inti dari pemerintah federal, Lord Hall sebenarnya telah menyatakan dukungannya untuk rekonstruksi Akademi Shrek. Hampir tidak ada bedanya dengan mendapatkan dukungan dari federasi itu sendiri. Bagaimana itu mungkin? Federasi tidak ingin melihat Akademi Shrek mencapai kejayaan lamanya. Kalau tidak, itu tidak akan pernah bergandengan tangan dengan spirit pagoda sejak awal. Bagaimana amunisi jiwa tetap peringkat God Killer bisa dicuri dengan mudah? Tang Wulin tidak akan pernah percaya bahwa ini tidak terkait dengan masalah internal federasi. Namun, fakta bahwa Lord Hall telah secara terbuka menyatakan dukungannya dalam rekonstruksi Akademi Shrek menandakan bahwa masalah tersebut telah melampaui kendali spirit pagoda dan bahkan kendali federasi. Menilai dari ekspresi Zhang Xin, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa ada beberapa petunjuk tersembunyi. Apakah ini terkait dengan pena Tualong? Zhang Xin terkikik. Meskipun ada cukup banyak orang di War God Hall yang terkait dengan Shrek karena lebih dari sepertiga dari mereka telah lulus dari Shrek, orang itu pasti memainkan peran yang menentukan dalam masalah ini. Bagaimana ini bisa dicapai dengan mudah tanpa dukungannya? Sepertinya dia akhirnya mengambil keputusan. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Masalah emosional generasi yang lebih tua benar-benar rumit. Zhang Xin mengacu pada generasi saat ini dari Hall Master War God Hall, Boundless Si Douluo Chen Xinji. Dia adalah salah satu kakak laki-laki yang kuat di fraksi Hawk. Dia juga orang yang paling berkuasa di pihak pemerintah federal. Dia telah mengelola War God Hall selama lebih dari 5 dekade dan benar-benar mengakar dalam posisinya. Semua orang di pos militer termasuk Bright Mirror Douluo dan Angel Douluo masih lebih rendah darinya. Deklarasi Chen Xinji pada dasarnya menandakan bahwa rekonstruksi Akademi Shrek tidak akan lagi menghadapi perlawanan. Bahkan spirit pagoda tidak sering berani menjadi kakak laki-laki yang memiliki kendali langsung atas hampir semua pusat kekuatan peringkat Douluo di federasi. Dapat dikatakan bahwa semuanya berkembang ke arah terbaik dengan dukungan Douluo Laut Tanpa Batas. Meskipun nama Sekte Tang belum diperbaiki, jika rekonstruksi Shrek dapat diselesaikan dan memasuki jalan yang benar, itu juga akan mencerminkan Sekte Tang dengan baik. Dalam tata letak proyek untuk rekonstruksi Akademi Shrek, sebagian dirancang khusus untuk Sekte Tang. Itu benar-benar luar biasa. Rekonstruksi Shrek akhirnya bisa memasuki jalan yang benar, kata Tang Wulin dengan semangat. Zhang Xin mengangguk dan berkata, ada kabar baik lainnya. Sistem pertahanan sirkuit jiwa terkonsentrasi super yang dikembangkan oleh Sekte Tang selama lebih dari 100 tahun akhirnya menyelesaikan fase pengembangannya. Tang Wulin pernah mendengar tentang sistem ini dari Zhang Xin sebelumnya. Itu benar-benar teknologi terbaik saat ini. Penelitian awalnya justru dilakukan untuk kota Shrek. Itu adalah bentuk sistem perangkat jiwa pertahanan super. Dalam istilah yang lebih sederhana, jika pengembangan sistem pertahanan ini diselesaikan lebih awal dan sudah diatur, malapetaka besar tidak akan terjadi di kota Shrek. Sistem ini pasti pantas mendapatkan reputasi sebagai pertahanan pamungkas. Itu bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum sistem dapat digunakan? Tang Wulin bertanya dengan cemas. Zhang Xin berkata, tidak lama lagi. Apalagi sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Dengan akumulasi sumber daya Sekte Tang, dibutuhkan setidaknya 7 tahun untuk menyelesaikan sistem pertahanan sirkuit jiwa super konsentrasi keseluruhan dengan Danau Dewa Laut sebagai pusatnya. Selain modifikasi semua jenis peralatan, tidak mungkin melakukannya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Selain itu,
Kita perlu mengkonsumsi setidaknya sepertiga dari sumber daya Sekte Tang. Tang Wulin kehilangan kata-kata setelah mendengar biayanya. Itu adalah sumber daya yang telah dikumpulkan Sekte Tang selama 20.000 tahun terakhir. Namun lebih dari sepertiga sumber daya perlu digunakan untuk melengkapi sistem. Orang hanya bisa menggambarkan ini dengan kata menakutkan. Zhang Xin tersenyum. Namun, itu masih akan sia-sia. Sekte Tang dan Shrek akan membutuhkan pangkalan yang aman dan stabil sehingga tidak ada orang lain yang dapat menyelinap masuk dan memanfaatkan kita. Tang Wulin mengangguk. Ini benar-benar akan menjadi masalah besar sekarang karena sumber daya yang tersedia di benua ini semakin menipis. Zhang Xin melanjutkan, setelah sistem selesai, semua upaya penelitian Sekte Tang akan dikonsentrasikan dalam dua arah. Yang pertama adalah untuk pemulihan lingkungan sedangkan yang lainnya adalah eksplorasi luar angkasa. Saya harap kita dapat menemukan masa depan untuk planet Douluo kita melalui kerja keras dan upaya kita. Ini adalah periode waktu khusus sekarang sehingga semua perhatian Anda sebagai Master Sekte Tang difokuskan untuk melawan kekuatan luar. Ketika rekonstruksi Shrek selesai, Cao Tua dan saya akan menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi internal Sekte Tang kepada Anda. Pada saat itu, Anda akan direpotkan dengan banyak tugas. Tang Wulin tersenyum pahit. Yang mulia, jangan berikan segalanya kepadaku. Anda adalah pria yang cakap dan pria yang cakap harus selalu sibuk. Zhang Xin tersenyum. Bahkan tidak memikirkannya. Berapa umur kita sekarang? Kami harus berpikir tentang pensiun dengan tenang di hadapan orang-orang muda seperti Anda. Namun, ada hal-hal tertentu yang masih perlu kami hadiri. Baru-baru ini, kami merasa sedikit aneh. Sudah sangat lama sejak kultus Roh Kudus membuat gerakan apapun. Ini sangat tidak biasa bagi mereka mengingat temperamen mereka. Sejak kembalinya kultus Roh Kudus, segala macam sabotase dan malapetaka telah terjadi terus-menerus. Namun, kultus telah menghilang tanpa jejak selama periode waktu terakhir ini. Sejak serangan mendadak terhadap Tang Wulin saat itu, kultus Roh Kudus belum muncul. Selama Just for Aspaus Festival of Spirit Pagoda baru-baru ini, Sekte Tang dan Akademi Shrek berjaga-jaga untuk kemungkinan munculnya pusat kekuatan kultus Roh Kudus, tetapi mereka tidak bertemu satupun master jiwa jahat dari awal hingga akhir. Tang Wulin mengerutkan kening. Itu benar, sepertinya agak terlalu sepi. Zhang Xin berkata, tidak ada apapun dari pihak Star Luo Empire dan Do Spirit Empire. Ini situasi yang tidak biasa. Kita harus siap. Anda sudah menjadi pengrajin ilahi sekarang jadi Anda harus berusaha untuk menyelesaikan baju perang 4 kata Anda terlebih dahulu. Anda akan berdiri di tanah yang tak terkalahkan ketika Anda memiliki baju perang 4 kata. Ya, Tang Wulin mengangguk. Bukan hanya dia tetapi dia harus mulai mempersiapkan teman-temannya juga. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa memalsukan armor perang 4 kata miliknya saat ini karena persyaratan kualitas yang terlalu tinggi. Dia masih tidak mampu mengendalikan itu dengan standarnya saat ini. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Kami akan berangkat besok pagi. Zhang Xin pergi tanpa suara seperti bagaimana dia datang. Orang-orang dari Sekte Tang dan Shrek bergerak melalui saluran bawah tanah. Kenyataannya, meskipun pemerintah federal tidak menangkap organisasi-organisasi ini, mereka juga tidak menyatakan niat mereka untuk memperbaiki nama Sekte Tang. Sepertinya Spirit Pagoda tidak punya pilihan selain menderita kehilangan ini dalam diam. Tang Wulin bersandar di sofa gerbong VIP di kereta jiwa saat dia melihat pemandangan yang terus-menerus meluncur melewati jendela. Dia berada dalam kondisi pikiran yang langka. Di sisi berlawanannya, Xie menyandarkan kepalanya di bahu Yuanen Yehui tetapi didorong pergi oleh Yuanen Yehui. Erming yang duduk di sebelah Tang Wulin sedang berpesta sesuap besar ayam bakar yang dijual di kereta. Tujuan perjalanan mereka bukanlah Akademi Shrek, melainkan rumah Yuanen Yehui. Yang terbaik bagi mereka untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan bahaya mengintai Yuanen Yehui sesegera mungkin. Basis kultivasi Yuanen telah mencapai 8 cincin saat ini. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar sehingga jiwa bela diri malaikat jatuhnya tidak mempengaruhi dirinya separa ibunya saat itu, efek tertentu masih ada padanya. Erming telah mengumumkan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan tetapi klan Yuanen Yehui tidak mengetahui masalah ini. Metode terbaik untuk menyelesaikan ini adalah menyelesaikan prosesnya di hadapan saksi Yuanen Zentian. Baru setelah itu nama Yuanen Yehui akan diperbaiki di hadapan klannya. Pada saat yang sama, Erming berharap menggunakan kesempatan ini untuk mengakui keturunannya. Nak,
Apakah kamu ingin meregangkan kulitmu yang kencang itu? Erming memelototi Xie. Xie terkikik. Tidak terlalu. Senior, saya dianggap setengah murid Anda sekarang dan juga menantu setengah keturunan Anda. Jika saya tidak bekerja keras, bagaimana saya bisa membantu Anda melanjutkan garis keluarga ya? Erming memutar matanya. Kamu benar-benar anak laki-laki yang tidak tahu malu. Xie tampak cukup bangga bukannya malu. Itu benar. Bagaimana saya bisa mendapatkan istri jika saya tidak memalukan? Siapa istrimu lagi? Yuanen Yehui memutar matanya. Xie batuk. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Saya tidak ingin memicu kakak laki-laki dengan menunjukkan kasih sayang kami di depan umum. Tang Wulin mematahkan lehernya dan tersenyum. Xie, aku mendengar dari senior Erming bahwa kamu baru saja membuat peningkatan besar, ya. Bab 1560, The Rival. Kontrol Xie atas transformasi ruang benar-benar meningkat di bawah bimbingan Erming. Naga ruang waktu dikatakan mampu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, jadi itu pasti tidak sesederhana penyembunyian spasial. Setelah berhari-hari berkultivasi, Xie telah mengidentifikasi arah kultivasi yang benar dan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Kakak, aku hanyalah kunang-kunang dibandingkan denganmu. Xie segera duduk tegak sambil berbicara. Semua orang saling mengenal untuk waktu yang lama sekarang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang dapat memahami makna di balik lirik hanya dengan mendengarkan lagunya. Xie sangat sadar bahwa dia akan menarik tantangan Tang Wulin jika dia tidak berperilaku baik. Tentu saja dia tidak ingin tersiksa. Apa yang kamu takutkan, lakukan saja. Lawan dia. Bagaimana Anda bisa meningkatkan diri sendiri jika Anda tidak menantang pembangkit tenaga listrik, kata Erming dengan keinginan untuk menimbulkan masalah. Xie memutar matanya. Senior, tolong biarkan aku hidup beberapa tahun lagi demi kebahagiaan Yuanen. Yuanen Yehui tiba-tiba mengganggu. Namun, saya ingin mencobanya. Kapten, kenapa kita tidak mencari kesempatan untuk Xie dan aku untuk menantangmu bersama, apa tidak apa-apa? Ketinggiannya selama periode waktu terakhir ini juga sangat besar. Di bawah bimbingan Erming, dia secara bertahap mulai menggabungkan Cloud Vortex Divine Pang dengan Titan Divine Pang. Selain itu, basis kultivasinya telah mencapai puncak 8 cincin. Hanya ada satu garis tipis antara basis kultivasinya dan ranah judul Douluo. Seperti yang disebutkan oleh Erming, untuk meningkat lebih cepat, seseorang membutuhkan stres yang cukup dan seseorang juga harus menantang pembangkit tenaga listrik. Tentu, Tang Wulin menyetujui lamarannya tanpa ragu sedikit pun. Xie melihat tatapan tekad Yuanen Yehui. Dia ingin menolak tetapi dia tidak bisa melakukannya dan tersenyum pahit. Kereta jiwa melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah keberuntungan mereka telah berubah tetapi mereka tidak menghadapi situasi apapun kali ini pada akhirnya. Rumah Yuanen Yehui terletak di bagian timur benua. Itu sebenarnya tidak jauh dari kota Shrek yang asli. Itu terletak di sisi timur hutan Great Stardow yang asli di sebuah kota bernama Kota Uphill. Itu adalah kota tingkat kedua yang dikelilingi oleh pegunungan. Kereta jiwa harus melewati terowongan untuk mencapai kota. Setelah kereta berhenti dan rombongan orang turun dari kereta, mereka melihat bahwa tempat itu tampak seperti surga yang damai jauh dari kekacauan dunia. Kota Uphill dikelilingi oleh pegunungan sebagai temboknya. Segala macam tumbuh-tumbuhan tumbuh subur di pegunungan. Lingkungan di sini dilindungi dalam kondisi bagus. Begitu seseorang memasuki kota Uphill, udara terasa lebih segar dan bahkan langit tampak lebih biru dan jernih. Kampung halamanmu benar-benar luar biasa. Setelah turun dari kereta jiwa, Xie menghirup udara segar yang dalam dan merasakan sensasi relaksasi menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika dia menoleh ke samping untuk melihat Yuanen Yehui, dia menyadari bahwa ada yang salah dengannya. Dia berdiri di sana dengan hampa sementara tubuhnya sedikit menggigil. Berapa tahun telah berlalu dan sudah berapa tahun sejak dia kembali ke tempat ini. Dia akhirnya kembali ke tempat yang akrab namun aneh, jadi bagaimana mungkin dia tidak diliputi oleh emosi. Dia masih bisa mengingat dengan jelas setiap adegan yang dia alami sebagai seorang anak. Dalam satu hari, ibunya telah berubah menjadi mayat sedingin es. Suatu hari, ayahnya yang pernah berdiri di puncak klan berubah menjadi zombie. Semua orang menatapnya dengan mata penuh amarah dan kebencian. Klannya yang awalnya hangat tiba-tiba berubah menjadi jurang neraka yang dalam. Dia merasa seolah masih bisa mendengar dia berduka, meratap, dan menangis.
Xie merasakan ada yang tidak beres pada dirinya saat dia buru-buru berjalan mendekat dan memegang tangannya. Dia meremasnya erat-erat dan dengan lembut berkata, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan berada di sisimu setiap saat. Yuanen Yehui menoleh ke samping dan meliriknya. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya kesurupan. Ya, selama bertahun-tahun, dia selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. Dia ada di sana ketika Shrek menghadapi bencana besar dan dia ada di sana ketika dia terdaftar di ketentaraan. Setiap detik dan setiap saat, dia tepat di sisinya. Terlepas dari keterpisahannya darinya, dia berubah dari penolakan menjadi penerimaan dan kemudian ketika hubungan mereka disepakati, dia tidak pernah meninggalkannya. Dia tidak pernah sepenuhnya membuka hatinya untuknya karena masa lalunya. Di sisi lain, hatinya sekarang tiba-tiba melunak saat mendengarkan kata-katanya. Dibandingkan dengan Tang Wulin dan Gu Yuena, dia menyadari bahwa hubungannya dengan Xie sudah jauh lebih bahagia. Setidaknya, mereka telah bersama selama ini. Dia dengan lembut mengangguk dan meremas tangannya dengan erat. Mereka berjalan keluar dari stasiun kereta api dan menemukan sebuah mobil menunggu di sana. Seorang pria berdiri di samping mobil. Yuanen Yehui tidak dapat menahan untuk mengubah wajahnya sesaat setelah melihatnya. Ini karena orang ini tidak lain adalah paman keduanya, paman kedua yang mengubah namanya menjadi Yuanen Tianxiang. Yuanen Tianxiang melirik Yuanen Yehui tanpa ekspresi saat dia membuka pintu mobil. Sekelompok orang tiba di depan mobil. Yuanen Yehui membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Dia bergabung dengan Xie dan duduk di dalam mobil. Tang Wulin mengikuti di belakang dan masuk ke dalam mobil sementara Erming berjalan di belakang barisan mengukur Yuanen Tianxiang naik turun beberapa kali. Dia mengangguk dan berkata, auramu terlalu suram. Depresi di hatimu telah sangat mempengaruhi wawasanmu. Yuanen Tianxiang sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata yang terdengar pikun dan bahkan sedikit seolah-olah dia mengarahkan urusan. Siapa kamu? Erming terkekeh tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Dia masuk ke mobil atas kemauannya sendiri. Namun, Yuanen Tianxiang hanya bisa merasakan semburan stres menakutkan yang tak terlukiskan yang memancar dari tubuh Erming begitu dia masuk ke dalam mobil. Dia hanya pernah merasakan tekanan sejauh ini dari ayahnya. Apakah dia Limit Douluo? Muridnya menyempit sesaat tanpa kendali. Dia berpikir bahwa orang ini seharusnya adalah Limit Douluo yang dikirim oleh Akademi Shrek. Meskipun mereka tinggal jauh di kota Uphill, mereka juga telah menonton siaran langsung festival Just for a Spouse. Siapapun yang merupakan master jiwa akan terkejut saat menyaksikan kemunculan 4 Limit Douluo yang hebat dari sekte Shrek dan Tang karena mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Jika Limit Douluo di depan matanya sekarang menjadi milik Shrek juga, maka kemampuan tersembunyi Akademi Shrek benar-benar menakutkan. Itu tidak terbayangkan. Shrek benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua itu. Orang ini seharusnya ada di sini karena dia mengkhawatirkan keselamatan Yuanen, bukan? Namun, masalah itu masih harus diselesaikan. Yuanen Tianxiang duduk di kursi pengemudi. Dia perlahan-lahan mengendarai mobil jiwa ke jalan. Sebelum dia kembali, Yuanen Yehui telah memberi tahu klannya. Yuanen Tianxiang bersedia datang dan menjemput mereka secara pribadi hari ini karena keberaniannya. Kesediaannya untuk kembali membuktikan bahwa dia bersedia menghadapi masalah. Yuanen Yehui adalah anak yang pemberani. Meskipun dia membenci adik ipar yang membunuh istrinya, dia tidak mengalihkan kebenciannya pada Yuanen Yehui. Mungkin karena kebenciannya, dia tidak berharap tragedi itu terulang kembali. Kota Uphill bukanlah tempat yang besar. Klan kera raksasa Titan adalah klan tertutup sehingga mereka tidak tinggal di pusat kota tetapi di manor yang terletak di pedesaan barat. Menyebutnya rumah bangsawan terdengar bagus tapi kenyataannya, itu lebih seperti sebuah desa. Rumah bangsawan itu terletak di tepi sungai di kaki bukit. Hamparan luas hutan hijau subur mengelilingi tempat itu. Rasanya seperti surga yang damai jauh dari kekacauan dunia. Di bawah pengelolaan yang tepat dari klan Yuanen, meskipun desa itu benar-benar terletak di atas gunung, jalan gunung yang berkelok-kelok melewati pintu setiap rumah desa. Mobil jiwa dapat melaju di jalan sehingga ini memastikan transportasi yang nyaman ke klan. Ketika Yuanen Yehui melihat desa pegunungan dari jauh melalui jendela mobil dan tidak bisa lagi menahan air matanya mengalir di wajahnya. Itu adalah tempat yang meninggalkan kenangan indah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga diisi dengan momen menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka memasuki jalan berbatu kecil di gunung,
mata Erming dipenuhi rasa ingin tahu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa desa kecil itu secara tidak jelas dipenuhi dengan aura yang sangat familiar. Bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak bersemangat? Ini karena hampir semua orang di sini mewarisi garis keturunan dan garis keturunannya. Sebagai makhluk yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia bukan lagi hanya makhluk jiwa. Dalam arti tertentu, setidaknya sebagian dari dirinya adalah manusia. Mirip dengan situasi dengan umat manusia, melewati garis keturunan juga merupakan tugas paling penting bagi makhluk jiwa. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak memiliki keturunan. Ketika dia tiba-tiba melihat begitu banyak dari mereka ada, dia tidak bisa menahan diri dari banjir emosi. Rasanya luar biasa, apalagi, itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya bahkan setelah hidup selama ribuan tahun. Erming sudah tidak bisa menghitung sudah berapa lama sejak dia merasa senang seperti sekarang. Dia sudah tidak sabar untuk tampil di hadapan keturunannya. Dia tidak ingin membuktikan apapun atau berharap keturunannya akan memanggilnya sebagai leluhur, tetapi dia hanya berharap melihat mereka hidup bahagia dan melanjutkan garis keturunannya. Dia akan puas dengan itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan perasaan yang begitu kuat terhadap umat manusia. Nyatanya, dia merasakannya lebih dari perasaan baik yang dia miliki untuk Tang San. Itu adalah manusia perempuan yang melahirkan keturunannya dan membantunya mewariskan garis keturunannya. Keturunannya juga manusia, rasanya seolah-olah umat manusia tidak lagi menjijikkan seperti sebelumnya. Mobil jiwa melaju sampai berhenti di depan sebuah rumah besar yang terletak di tengah bukit. Itu adalah hamparan tanah yang agak datar. Rumah besar itu tampaknya menempati area yang agak luas dan merupakan bangunan terbesar di gunung. Itu juga rumah leluhur klan Yuanen dan disinilah aula leluhur berada. Yuanen Tianxiang memimpin untuk turun dari mobil. Dia berjalan ke dalam mansion tanpa menunggu Tang Wulin dan yang lainnya.